Nah, tadi zoom mawon gini ya. Eh, YouTube-nya dari YouTube-nya sana. dari sana. Dari sana Sunjaya ini. Bisa Bisa. dimulai, Kak. Sudah saya go live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam kakak-kakak praktisi PJOK di seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga kakak dimanapun selalu dalam eh, keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini kita spesial sekali edisi podcast hari ulang tahun yang keberapa kakak? Yang kedua COP PJOK Indonesia, edisi spesial podcast bersama-sama teman-teman kakak para ahli PJOK yang sudah memalang melintang di dunia per PJOK-an. Kita sapa dulu, selamat malam Kak Anggara. Selamat malam Kak Ifta. Selamat malam kakak semuanya. Kakak, narasumber pertama kita adalah Kak Anggara. Beliau penulis CP PJOK ya. Di semua dokumen PJOK ada nama beliau. Nah, yang kedua kita sambut rekan kita Kak Alda Indrawan. Halo, selamat malam. Selamat malam Kak Selamat malam. Alda. Selamat malam semuanya. Beliau penulis sebagai penulis buku teks umum PJOK SD ya Kak. Betul, betul, betul. Bagaimana kabarnya Kakak pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Anggara perjalanannya bagaimana? Oke, luar biasa sekali. Kak Alda dari Salatiga ya Kak Alda ya. Betul, saya dari Salatiga, Kak Epta. Berapa lama waktunya perjalanan ke sini Kak? Relatif cepat tadi karena tadi lewat tol gitu kan dari Salatiga ke Klaten sini. Saya kira sampai 1 jaman lebih gitu. Oke. Ternyata cuma 40 menit, Kang. Jalan kaki. Kakak Pejoka, ini kebetulan kita lagi live di Klaten, tepatnya di SMA SMA IT Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Klaten. Terima kasih untuk segenap akademika dari SMA IT Ibnu Abbas Klaten yang sudah memfasilitasi COP PJOK. Nah, pada malam hari ini kita akan ngobrol ini Oke. bagaimana apa esensi pendidikan jasmani gitu. Berat nggak sih temanya ini menurut kakak nih? Waduh, esensi PJOK ya ini ya, esensi Penjas gitu ya. Ya, Saya kira ini kayaknya berat ini. Agak gimana esensi gitu ya. ya Penjas tuh esensi. gimana sih? Mungkin kayak gitu ya Kak Epta ya. Kalau menurut Kak Anggara esensi itu apa sih Kak Anggara? Esensi itu bisa kita bilang apa sih makna yang terpendam nih yang mau ada di dalam BJUK itu apa sih yang harus dibawakan oleh seorang guru BJUK sebenarnya gitu ya. Apakah kita selama ini sudah membawa esensi itu atau kita masih terlalu terjebak pada hal-hal yang sebenarnya malah tidak sesuai dengan esensi. Nah, itu kita perlu apa namanya cross check bareng-bareng nih. Apakah kita sudah sesuai atau belum? Kalau belum, apa yang perlu kita lakukan? Kalau sudah, apa yang perlu kita pertahankan dan perbaiki gitu, Kak Epta menurut saya sih. Kalau Kak Alda selama ngajar nih Kak Alda, Oke. eh pernah nggak memikirkan nih ketika ngajar nih, oh ternyata saya ngajar eh kok nggak sesuai esensi PJOK ya, esensinya PJOK. Pernah nggak sih mengalami kayak gitu tuh? Oke, yang pertama seperti ini Kak Epta. Jadi ketika saya juga kan guru ya. Mungkin dengan bersama teman-teman yang lainnya, rekan-rekan guru yang lain gitu kan. Nah, ketika saya mengajar itu ya udah saya ngajar aja sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Apa yang saya buat mendesain pembelajaran untuk besok untuk hari ini itu seperti apa. Tanpa mengetahui adanya esensi PJOK. Apa sih itu esensi PJOK? Mungkin banyak teman-teman guru bahkan saya dulu juga seperti itu. Sebetulnya PJOK itu apa yang kami tahu sebagai guru di sekolah seperti guru PJOK di sekolah itu ya ya udah saya sebagai guru PJOK ngajar PJOK
sesuai Ya udah dengan ngajar aja gitu iya ya. ngajar aja RPP-nya seperti apa, tujuan belajar udah itu aja. Tapi nggak tahu ini esensinya seperti Yang apa. penting Dulu anak seperti happy, itu. berkeringat gitu ya. Betul, dulu seperti Nah, itu. menurut Kak Anggara ini ya, saya kan Pak Anggara itu kan penulis banget ya, penyusun capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran itu kan cita-cita gitu ya. Kalau menurut capaian pembelajaran, esensi PJOK itu seperti apa ya Kak Anggara? Sebenarnya sederhana sih Kak Epta. PJOK itu kalau kita menghadirkan PJOK dalam pembelajaran itu harapannya tentu membuat anak-anak itu bisa mengerti mengapa mereka harus bergerak, misalnya begitu ya. Mereka ketemu Hmm. why-nya kenapa harus gerak. Lalu dari pelajaran PJOK yang paling utama ini adalah poinnya anak itu mendapatkan pengalaman yang baik dari aktivitas yang diberikan oleh guru dari gerak itu sehingga dia memiliki momen-momen bahagia, momen-momen indah itu ya dalam pembelajaran BJK yang membuat dia akhirnya cinta dengan gerak dan melakukan itu dimanapun dia berada. Gitu. Hmm. Itulah yang ingin kita bawa sebenarnya. Jadi agak dalam ya, agak Iya, deep gitu ya. tapi memang itu Gitu. saya baca sih Kak, Iya, iya, udah iya. tertulis di capaian pembelajaran PJOK gitu. Kadang itu di ini Kak, di guru-guru itu apa toh CP itu gitu kan. Ya, ya. Apalagi yang kemarin ya tahun 2024 CP-nya tahun 2023 ke 2025 kan CP-nya berganti gitu Kak. Berganti. Berganti Ya. tiga kali gitu Betul, kan. betul. Itu yang membuat kadang kenapa toh harus berganti gitu ya. Iya. Kenapa tuh menurut Kak Alda tuh? Oke, capaian pembelajaran gitu Ya, ya. capaian pembelajaran. Oke, untuk saya sebagai guru dan penulis, ya, penulis Mm. buku PJOK tentunya, itu yang pertama memang harus mempelajari apa itu capaian pembelajaran dulu, gitu kan. Mm. Nah, yang saya tahu itu capaian pembelajaran itu kan sesuatu atau tujuan secara garis besar gitu ya. Itu PJOK itu mau dikemanakan, Ya, mau tujuannya, haluan lah ya Kak. haluannya seperti apa, koridor-koridornya itu bentuknya seperti apa. Itu adalah capaian pembelajaran. Itu untuk satu fase gitu kan. Nah, setelah itu turunlah menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kenapa sih kok berbeda dari zaman dulu ke sekarang? Nah, ini namanya tantangan zaman Kak Epta. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang dan berkembang. Jadi Betul, betul, tidak betul. stuck di titik tertentu saja. Jadi, Seperti tagline kita ya, oh betul, selama label guru masih tersemat, Mal- disitulah Tidak akan pernah berhenti tidak akan belajar. pernah berhenti belajar. Oke, terima kasih. betul. Nah, Kak Anggara nih, Iya, ya. tadi kan sempat menyampaikan ya Kak, jadi bagaimana siswa aktif bergerak gitu ya. Apakah PJOK tuh hanya sekedar membuat siswa itu aktif bergerak gitu Kak? Kalau saya ingat dulu waktu saya pelajaran PJOK gitu ya, kalau saya itu aktif bergerak, lari ke sana kemari itu kan guru saya udah seneng tuh Kak, Iya, udah betul. seneng kan? Betul. Weh kamu aktif ya Iya. gitu. Apakah hanya sekedar itu tuh? Nah, itu salah satu poin yang sebenarnya dari capaian pembelajaran kita harapkan titiknya di situ tuh. Artinya ketika anak hanya aktif saja tanpa menyadari kenapa dia harus bergerak, terus dia merasakan dari gerak itu dia mendapatkan apa, akhirnya dia bergerak hanya sesuai dalam kondisi saat itu. Gitu. Hmm. Bisa jadi contoh nih, contoh sederhana Kak Epta. Kalau kita ngajar nih pengalaman ngajar di daerah pedesaan misalnya gitu, itu kan anak-anaknya memang memiliki fisik yang menunjang karena kondisi alamnya mereka membutuhkan aktivitas fisik yang seperti itu gitu kan. Sehingga kualitas gerak mereka, badan mereka tuh bagus-bagus gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah itu berasal dari pembelajaran PJOK atau memang karena kondisi alam? Artinya, ketika dia ternyata tidak menemukan esensi dari gerak itu, ketika dia hidupnya mungkin pindah ke kota, hidup yang alamnya sudah berbeda, lingkungannya berbeda, bisa jadi dia nggak gerak lagi. Jadi Nah, ada maknanya gitu ada kayak. maknanya. Iya. Nah, inilah yang kemudian ingin kita bawa bahwa anak itu bisa menemukan kenapa dia gerak, membutuhkan gerak, gitu ya. Kenapa kemudian CP ini berubah? Sebenarnya CP ini nggak sesuatu yang inilah lahir sebagai Iya. sesuatu yang solusi yang terbaru yang paling Oh iya, enggak sih. benar-benar. Tapi ini berjalan dari proses dari kurikulum-kurikulum sebelumnya disusun oleh orang-orang yang sebelumnya itu berproses ke arah sini gitu ya, ke arah yang sama tujuannya adalah membuat anak itu gerak itu sebagai sebuah kesadaran lalu menemukan maknanya di situ. Nah, itu harapannya di situ. Sehingga anak itu ketika bergerak karena kondisinya Mbak kayak kondisi alam itu kan berbeda, kondisi zaman berbeda gitu ya. Kondisi, Tempat apalagi berbeda kondisi gitu ya. geografis Indonesia gitu Betul, ya. gitu kan. Zaman juga beda nih, Beda sekarang banyak zaman ya. gadget dan sebagainya gitu kan. Kalau kita sebagai guru nih,
cuma ngajarin yang penting gerak, misalnya kita contoh lah ngajarin aktivitas gerak, ini bukan berarti materi ini tidak bagus, enggak ya. Ya, Contoh saja nih, contoh. Kita ngajarin tolak peluru di sekolah, misalnya gitu. ya. Pertanyaannya, Ini kayak saya apakah dulu ini Kak, mengingatkan saya dulu waktu iya, kecil ini. betul. Apakah SD kemudian pakai bola yang ini, pakai modifikasi bola ya? besi yang gede. Oh iya. Oh, SD itu. Pernah dulu. Pernah. Nah, iya. Di SD dulu saya juga kayak gitu. Kan? Ya, Betul, Itu betul, bisa betul. bisa resiko terhadap cedera kan gitu. ya. Tapi yang kedua poinnya adalah apakah kemudian pilihan materi itu cocok dengan kehidupan mereka di luar sekolah? Kontekstual. Kontekstualnya gitu. Jangan-jangan enggak nih. Apalagi jangan-jangan nanti prakteknya ngantri pelurunya cuma satu nih. Sehingga anak ini akhirnya sambil ngantri dia main-main main bola, main lompat-lompat sebagainya. Kan artinya yang perlu diperhatikan guru sekarang itu bukan lagi sekedar materi apa yang mau saya beri, tapi siapa yang mau kita ajar, Oh lalu gitu bagaimana ya. memberikan pengalaman gerak itu gitu. Karakteristik peserta didik gitu ya. Betul. Tapi menurut Kak Alda ya sebagai penulis buku ya, apakah itu sudah tertuang di buku teks utama ya Kak Alda ya? Di PTU Ya, ya, di buku PTU-nya teks Kemendikbud utama ya. Kemendikbud itu yang jelas dalam penulisan buku itu kan kita ada penelaah, gitu Ya. kan, ada penelaah yang dimana penelaah itu memang dari praktisi, dari dosen, dari apa namanya akademika di bidang PJOK gitu ya. Nah, di situ kita diminta untuk membuat buku. Pertama kita tidak keluar dari CP itu tadi. Oh tetap ini ya CP-nya ya. Tidak keluar dari CP, harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian itu kita sesuaikan dengan pembelajaran mendalam. Jadi Nah, ini. segala aktivitas, segala Menarik lagi nih. iya itu harus disesuaikan dengan apa namanya PM ya. PM, pembelajaran mendalam itu. Jadi yang saya tahu gitu kan di PJOK kembali lagi seperti yang Kak Anggara tadi sampaikan itu akhirnya tuh anak itu tahu mengapa anak itu bergerak. Mengapa sih saya bergerak? Contoh nih Kak, contoh ya. Ketika dulu saya itu latihan push up gitu ya. Latihan push up itu kan asal saya bisa push up Banyak. 1 Ya, menit berapa kali misalnya ya? 1 menit berapa kali gitu kan. Ya udah, nggak tahu nih saya. Untuk apa? Padahal itu Kak Epta, padahal ketika kita bicara push up seperti itu Ya. gitu kan. Misalnya lengan saya, panjang lengan saya dengan lengan Kak Epta beda. Semakin panjang lengannya itu Ya. juga akan semakin berat juga itu. Jadi hasilnya juga beda, berat badan dan seterusnya. Jadi ketika ini dibandingkan si A dan si B, ini kayaknya nggak adil deh. Gitu. Oh, Saya jadi nyambung ke situ Kak Ipta. Siap. Nih jadi apa yang disampaikan Kak Alda itu betul sekali. Artinya kita sering terpaku dulu ya. Saya sebagai guru itu pernah mengalami gitu ya. Misalnya sebenarnya di dalam kurikulum ini tidak mengharamkan atau tidak melarang melakukan tes kebugaran gitu. Nggak masalah sebenarnya gitu ya. Hanya konteksnya perlu kita perjelas gitu. Apakah konteks ini tujuannya bukan untuk mengukur derajat kebugaran anak saja atau apalagi itu kemudian dijadikan nilai gitu ya. Siapa yang paling kuat push up-nya nilainya paling bagus. Ah, ini akan menimbulkan demotivasi bagi anak gitu ya. betul. Nah, ini kita ubah jadinya bagaimana ketika kita mau ngajarin push up itu anak tahu ketika latihan push up itu apa otot yang dilatih, misalnya begitu ya. Kemudian berapa banyaknya itu sesuai kemampuan mereka, Sehingga tidak dipaksakan di gitu. depannya mereka pasti ingat gitu ya. Ingat gitu kan. Oh ternyata aku nih pengen ini nih membesarkan otot gitu otot lengan. Otot Berarti yang dulu lebih kenceng nih. oh iya lebih kenceng ya. Jadi ingat dulu tuh di pelajaran PJOK berarti Nah diajarin dan diajarin ketika dulu diajarin itu ternyata diajarin push up itu gak harus banyak-banyakan. Misalnya cuma 10 kali, tapi kemudian nanti diulang dan sebagainya. Atau cuma 2 kali karena kuatnya cuma 2 kali. itu tuh Nggak nyambung masalah dengan gitu pembelajaran kan. mendalam nggak sih Kak? Tentu. Menurut Kak Anggaran tuh? Menurut saya sangat sebenarnya kalau kita mengacu pada CP yang sekarang itu pembelajaran mendalam sangat cocok sekali. Kenapa cocok? Karena di sana yang dibangun adalah kesadarannya. Iya, apa mereka. kesadaran ya kan ya. Yang kedua adalah kontekstual. Kontekstualnya artinya ketika bergerak tadi disesuaikan kemampuan mereka. Yang kedua ini nggak kalah penting lagi Kak Eta. Sering kali kita kan mendengar dari bahkan kita sendiri dulu ngalamin ya. Itu ketika kita ngajar yang menjadi masalah itu adalah sarpras. Sarpras, benar. Sering kita berkata gini. Tadi malam kan ingat ya Kak ya, betul kan? sama Kak Vitalis yang Ya, dari yang dari Papua Papua, begitu betul ya. Saya melihat sarana prasarananya, sekolahnya, kan nggak mungkin ya materinya itu kita mau ngajarin basket itu kan susah kan ya. Karena kondisi alam tidak Kondisi mungkin alamnya kan, ya gitu sangat kan. tidak sama antar daerah satu dengan daerah yang lain gitu Kak. Betul. Nah betul. itu bahkan di setiap sekolah di satu daerah aja Bisa jadi beda jadi kan? beda. Oh. Misalnya di kecamatan A gitu kan.
itu antar sekolah itu juga bisa beda kan? Jadi intinya guru diberi kebebasan nih Kak. Iya, betul. Di kurikulum sekarang itu guru diberikan kebebasan untuk memilih materi sesuai dengan sarana prasarana mereka. Asalkan tidak Gitu. keluar dari Capaian pembelajaran itu. capaian Tapi nggak pembelajaran. akan mungkin keluar sebenarnya. Karena apa? Mhm. Karena capaian pembelajaran itu tidak menuntut jenis materi apa. Betul. Oh, tidak Iya, ada ya. betul. Jadi tidak sebutkan harus Tempat sih ada Kak di 30, tataran gitu. apa ya? Komunitas Iya, gitu iya, ya. betul. Kak, kenapa sih kok sekarang nggak ada sepak bola, voli, basket begitu Apakah gitu? udah nggak diajarkan lagi? Nggak diajar lagi, berarti nggak ada renang ini Kak, gitu kan? Iya. Wah, gurunya nggak ngajak ke kolam lagi nih. Betul Kak Epta. Gitu kan? Kalau dulu kan gitu, misalnya saya ngajar nih di semester A itu materinya A B C D E F gitu kan. Semester kedua dan seterusnya gitu. Renangnya di semester 2 biasanya gitu. Iya, Ya, terus diulang lagi diulang lagi seperti itu terus di kelas kayak berikutnya gitu kan. Betul. Ujungnya Padahal kan kan bisa sekarang renang. bebas sekarang. Anak ujungnya bisa renang nggak? Nah, itu Iya, penasaran. pertemuan berapa kali gitu kan? Harus bisa. Harus bisa gitu. Nah, ini juga perlu kita diskusikan lagi asesmen seperti ini gitu kan. Kita harus Tapi saya pengen tahu nih Kak Anggara nih. Contohnya sekarang mamanya nih Kak Anggara ngajar kelas 10 SMA gitu ya. Di kelas 10 itu gimana sih kayaknya yang sesuai dengan kurikulum sekarang dulu Kak? Contohnya Kak, contoh satu tujuan pembelajaran aja nih. Iya, iya. Contoh Biar kita punya gambaran ya Kak yang ada ya. Contoh begini, dalam satu CP itu mengatakan terkait dengan di kelas 10 nih adalah murid itu diharapkan mampu menerapkan keterampilan gerak spesifik dalam berbagai situasi yang menantang gitu. Sebentar Kak Anggara, Kesannya nggak ini ya? kayaknya mic-nya kurang deket Oh, gitu katanya. ya. Oke, oke, oke. Terlalu semangat ini. Terlalu semangat. Jadi contohnya di tujuan pembelajaran itu ada murid mampu menerapkan keterampilan gerak spesifik dengan situasi yang menantang. Gerak spesifik itu gerak cabang olahraga loh Kak. Spesifik, betul. Bener kan? Nah, spesifik itu kan spesifik itu ke cabang jenis olahraganya. Betul. Tapi jenis olahraganya tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Itu tadi Kak, guru bisa menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Prinsipnya adalah anak mampu menerapkan. Nah, ini kan Menerapkan gerak spesifik. gerak spesifik dalam berbagai situasi yang menantang. Contoh sekolah saya punya bola voli, sandal lapangan voli. Contoh, berarti gerak spesifiknya adalah gerak spesifik mungkin dalam passing, dalam smash, tapi situasinya menantang. Menantang itu bagaimana? Bisa jadi ada kompetisinya, kemudian atau bisa jadi ada bentuk aktivitasnya itu berapa kali sentuh dan sebagainya. Itu aktivitas diciptakan. Jadi sudah supaya nggak ada menantang, tes gitu. gini ya? Nah, tes passing bawah gitu. Tes passing bawah yang di atas ya kan? tes passing bawah itu Asesmennya tentu kan mengukur kemampuan menerapkan gitu kan. sesuai dengan Hmm. TP-nya begitu ya. Betul kan, tapi bukan berarti di JP sekarang itu tidak memperhatikan berarti tidak perlu keterampilan gerak. Enggak, justru perlu gitu kan. Karena di CP itu menuntut anak mampu menerapkan. Mampu menerapkan artinya dia bisa melakukan gerakan itu yang bisa digunakan dalam aktivitas sebenarnya kan itu kan. Nah, itu kan membutuhkan proses. Oke. Nah, artinya kalau kita ngajar kelas 10 bola voli, nggak mungkin kan sekali, 2 kali, 3 kali pertemuan langsung anak bisa menerapkan. Betul. Butuh waktu yang panjang Butuh kan. waktu yang panjang. Nah, artinya justru itu bisa diulang-ulang gitu ya. Bisa diulang-ulang, nggak harus, bahkan mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan masih bola voli terus bisa jadi gitu. Ketika satpam sekolah mendukung, interest anak, minatnya ada di situ, betul. gitu, Oh, kultur begitu geraknya ada ya. di situ gitu kan. Jangan sampai anak udah nggak suka tapi karena gurunya wah seorang atlet pemain voli, Iya. terus pokoknya harus bola voli. Nah, berarti kan bukan karena kita mencintai murid tapi karena kita punya keinginan untuk Untuk ini ya, gitu. apa ya? Itu kadang ada juga sih, Iya, kan? karena saya suka sepak bola gitu ya. Iya. Kadang itu pengen lah ngajari anak sepak bola gitu sampai bisa walaupun anaknya sudah bosen gitu. Gitu. Sepak bola terus gitu ya. Bola terus nah kalau Kak Alda nih di SD ini saya juga penasaran nih. Di SD itu gimana? Saya pengen tahu nih contohnya kalau mengajar PJO Cup menggunakan CP yang terbaru ini gitu. Oke, sebetulnya Kak Epta ya. Di SD itu sebetulnya kita lebih bergerak yang fun gitu. Biar anak-anak tuh seneng gitu. Seneng untuk bergerak gitu kan. Nah, contohnya kalau di materi di SD itu untuk fase A gitu ya. Untuk Fase A ya, Kak. Kita bicara fase A itu ada di situ konsep gerak. Betul ya Kak Betul, Anggara ya, betul, penyusun CP ada konsep gerak. Nah, yang susah adalah ketika saya sebagai guru memahami konsep gerak itu apa. Nah, ini yang penting Kak Epta. Jadi gurunya harus paham dulu. Harus paham dulu konsep gerak seperti apa, konsep gerak itu apa saja dan seterusnya. Nah, kemudian ketika
guru ini sudah mempelajari tentang konsep gerak, nah ini akan mudah menyampaikannya kepada anak-anak, kepada peserta didik dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anak. Contohnya nih Kak. Contohnya, Contohnya. oke, contohnya kita bicara tentang kesadaran usaha gitu ya. Ya, usaha. Usaha gitu ya, misalnya gitu kan. Usaha gitu. Saya akan mengajarkan usaha. Tapi gimana caranya supaya tidak ada kata atau istilah yang Kesadaran usaha gitu ya. kesadaran usaha. Oh, berarti peserta didik tuh nggak tahu nih kalau Nggak tahu. konsep gerak itu tentang kesadaran usaha. Betul. Kesadaran usaha kan itu hanya salah satu aja ya dari konsep gerak ya, kesadaran usaha. Nah, tapi itu hanya apa namanya? Kata-kata kesadaran usaha itu makanan guru aja, dikonsumsi guru Hmm. aja. Tapi bagaimana cara kita menyampaikannya, mengolahnya, memasaknya? Kita tuh chef kan Jangan sebagai guru. sampai nanti di soal apa itu kesadaran usaha. Nah, itu bahaya itu. Di kelas 1 kesadaran usaha apa? Oh, saya nggak sadar, saya sedang berusaha gitu kan. Wow, jangan. Nah, kemudian saya olah, kemudian saya berikan kepada anak-anak, ini loh bagaimana caranya, misalnya tadi kecepatan Kesadaran ya, ya. kecepatan gitu kan. Ada cepat, ada lambat. Kapan saat lambat, kapan saat Ya, cepat gitu kita kan. kita sesuaiin dulu, ada cepat, ada lambat, ada kuat, ada lemah, gitu kan. Ya, Nah, kemudian saya sampaikan kepada anak, ini loh ketika kita bermain, kita beraktivitas fisik, itu ada apa namanya? Usaha-usaha seperti ini. Nah, ini disampaikan kepada anak dengan bahasa yang sangat mudah, tergantung fasenya. Luar Gitu. biasa sekali ya Kak. Nah itu tuh menunjukkan posisi, sebenarnya kalau saya bisa berpendapat ya Kak ya, menunjukkan posisi PJOK di kurikulum saat ini tuh sebenarnya setara ya Kak dengan mapel-mapel yang lain gitu Kak. betul. Sangat. Karena apa ya Kak ya, saya juga nyadari gitu ya, PJOK itu mau tidak mau atau kita tidak sadari gitu kan, PJOK itu kelas kedua gitu. Bener gak sih? Itu Ya, jadi ini sih sebenarnya kadang yang jadi pertanyaan bagi kita adalah ketika PJOK itu dianggap sebagai kelas kedua itu Itu sebenarnya bahasa saya Kak ya. karena PJOK-nya atau karena kitanya jangan-jangan gitu. Jadi Betul ya, problem. apakah karena kurikulumnya atau karena gurunya Dalam gitu. hatinya gitu ya. Itu gimana sih menurut Kak Alda tuh? menurut saya gini, mungkin pandangan di umum seperti itu ya, di kalangan pendidikan, teman-teman guru, bahkan kita dipandang sebelah mata seperti itu Kak Yota. Ada yang seperti itu. Nah, itu tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Yang pertama kita harus menunjukkan sikap guru PJOK yang baik itu seperti apa gitu. Dalam mengajar, tepat waktu, disiplin dan seterusnya. Kemudian berikan apa namanya materi pembelajaran yang berkualitas tentunya. Nah, ini akan mengubah paradigma teman-teman guru dalam memandang kita sebagai guru PJOK. Jadi PJOK tetap apa namanya sebagai materi, sebagai mapel yang tetap apa namanya setara dengan mapel-mapel yang lain. Sebetulnya semua materi, semua mapel itu sama. Kayak kita adalah satu keutuhan dari bagian pendidikan seperti itu. Jadi bahkan PJOK itu lebih unik lagi, Lebih unik ya, lebih unik. karena Iya. bisa mengembangkan 3 komponen sekaligus gitu Kak. Iya, Benar ya Kak Alda ya? betul sekali. Dan sebenarnya kalau kita bilang apakah PJOK itu membutuhkan mata pelajaran yang lain, sangat sebenarnya. Maka perlunya kolaborasi antar mata pelajaran itu menjadi penting gitu ya karena sekarang kita tahu ya anak itu kan perlu atau mungkin nggak cuma anak, kita semua perlu untuk menyadari tentang tubuh kita itu seperti apa. Apa yang dibutuhkan sebenarnya tubuh kita itu. Mungkin dari asupan makanan gitu ya. Dan itu ada juga di CPPJOK kita. Bahkan dari CP fase A sampai dengan fase F, ada itu yang bahasnya semua terkait dengan makanan. Kenapa? Karena itu penting sekali buat energi anak itu untuk bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata makanan itu mempengaruhi besar sekali dampaknya terhadap kesehatan. Gitu kan? Iya Kak. Nah, otomatis itu dipelajari di dalam pembelajaran kita. Sehingga kurikulum ini ingin menyampaikan sebuah pesan gitu Kak. Pesannya adalah bagaimana kita sebagai guru PJOK ini tahu CP itu kenapa kita perlu tahu CP? Karena itu yang ingin kita tuju, ingin kita capai. Anak per fasenya itu targetnya sampai mana? Sebagai tujuannya gitu ya. Nah, sementara fase A, fase F itu seperti stasiun-stasiun Kak. Iya, saya Jadi pernah lihat berkesinambungan gitu ini kan. ya ilustrasinya Kak Anggara. Iya betul, sebagai Lewat stasiun. stasiun-stasiun. Sementara murid itu adalah penumpangnya, gitu ya. Penumpang. Nah, guru itu sebagai masinisnya Ya. yang membawa murid itu ke Nah, dalam ini yang menarik itu nih Kak. yang gitu. Sekarang kan posisinya kurikulum itu menurut
saya sudah memberi kebebasan ya kepada guru gitu ya, memberi kemerdekaan Betul. kepada guru untuk memilih Aktivitasnya. aktivitasnya, materinya, situasinya gitu Kak Betul, ya. betul, betul. Nah, sekarang menurut Kak Alda dan Kak Anggara ini boleh gantian Iya, ya. iya. Bagaimana ya sekarang posisi guru PJOK itu loh? Untuk mengimplementasikan kurikulum yang sekarang tuh Iya. harusnya bagaimana gitu ya? Sebagai saya nih guru nih Hmm. yang di Bojonegoro gitu ya, yang enggak Oke. yang tidak pelosok ya tidak, kota ya tidak gitu ya, di tengah-tengah gitu. Apa sih yang harus saya lakukan nih sebagai guru gitu biar bisa mengimplementasikan CP ini gitu? Iya. Kalau menurut saya yang pertama guru PJOK tentu harus membaca CP dulu, Kak. Karena kita mau mencapai itu kan, kita Ya, harus baca CP dulu. nah kadang nggak dibaca Kak. Nah, itu juga masalahnya. Nah, ini buat teman-teman kakak-kakak yang Itu di susah itu. Kalau itu susah itu. member COP PJOK, pastikan sudah membaca CP gitu ya. Karena kita jangan sampai nggak membaca CP. Kita mau ngajar kayak gimana-gimana, lah kita nggak tahu tujuannya mau kemana. Iya benar ya, kita Jangan-jangan nggak kita mau ke arahnya kemana gitu. kita ibaratnya saya mau naik kereta ke stasiun Gambir. Tapi saya nggak tahu mana kereta yang mau ke stasiun Gambir. Pokoknya ikut kereta aja. Ternyata Itu ke stasiun Surabaya. penginapan. Ternyata ke Surabaya kan nggak nyampe gitu ya. Tapi mungkin gini Kak Anggara, Gimana? mungkin sebelum ke CP, guru itu kan perlu mengetahui dulu tentang rasionalnya. Iya, betul. Gitu kan? Dan di CP itu ada itu ya. Ya, dengan tujuan, radio. karakteristik, Betul. gitu kan. Jadi tentang PJOK-nya dulu gitu deh. Betul. Jangan-jangan konsep kita memandang PJOK memandang itu apa PJOK gitu itu ya. berbeda gitu. Oh gitu ya. Itu juga penting. Penting karena pandangan guru ketika mengajar PJOK itu biasanya apa ya teringat ketika dia jadi murid dan melihat gurunya waktu itu gitu. Iya, Ya, betul. waktu Betul ya, Kak? jadi murid dan waktu kuliah. Waktu kuliah. Iya, betul. Padahal waktu kuliah ternyata dia waktu kuliahnya misalnya materinya adalah materi untuk mahasiswa, bukan untuk murid sebenarnya. Jadi untuk menjadi seorang figur yang memiliki contoh kemampuan gerak kan memang standarnya standar mahasiswa olahraga nih. Nah, itu dipakai ke muridnya. Sementara murid belum tentu semua suka olahraga. Iya, kalau dulu saya ingat Kak, ketika kuliah sepak bola begitu ya. Wah, anak-anak yang sudah bisa sepak bola semua Iya, gitu mahasiswanya. berbeda kan kondisinya gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada pengalaman gini Kak Eta, ada cerita gitu ya. Sebenarnya teman istri sih, teman istri itu cerita gitu bahwa Teman istri cewek apa cowok? cewek, Oh, tapi cewek ya. ceritanya ke istri cerita ke saya gitu. Oh gitu. Eh, dia itu nggak suka sekali olahraga gitu. Akhirnya kan kok nggak suka? Kenapa? Saya penasaran. Perasaan saya dari kecil olahraga itu mengasihkan gitu ya. Tapi ada yang nggak suka. Ternyata ada pengalaman buruk dari pembelajaran BJOK ternyata. Nah, itu. Pengalaman buruknya setiap mau pelajaran itu selalu lari keliling 10 kali. Padahal ini anak memiliki badan yang mungkin sedikit obesitas gitu ya. Oh. Sehingga itu sangat menyiksa dia. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan-jangan kita sebagai guru itu ketika ngajar hanya ingin ngajar apa. Nah, Tapi pertama tidak harus Ya, paham dulu ya. jadi, CP tapi, itu penting tapi ya. tidak menyesuaikan kebutuhan anak gitu kan, tidak konteks. Tidak ngerti butuhnya gitu. Sampai bahkan gini, Mas Septa, saya lihat bacanya buku-buku yang ditulis Mas Alda itu nyastra banget dia bukunya. Serah. Saya juga. Jadi di bukunya itu ditulis segini. Ketika habis melakukan aktivitas, ketika anak diminta melakukan praktek, Mas Alda itu nulis gini. Coba kamu pegang dadamu, kamu rasakan detak jantungmu, lalu rasakan hembusan nafasmu. Oh. Kasar banget. Ini Tapi pembelajaran sebenarnya- mendalam. Tapi itu sebenarnya Kak Anggara. deep banget. Bahkan Deep ya. saya dengar itu. Prof. Awas sampai memuji tulisannya itu. Luar biasa. Jadi Kak Alda nih. kalau dibilang kita nyasar, ya memang kita mau menyampaikan secara indah tentang PJOK itu perlu gitu. Perlu. Kenapa? Karena ternyata PJOK itu sedalam itu loh sebenarnya. Iya, kan gini. Kehidupan gitu. Contoh gini Kak, aku baca ya buku Ya. tentang PJOK. Oke. Di situ langsung nih lari 10 kali gitu. Belum baca aja, belum mempraktekkan aja udah pingsan. Iya. Ini Gitu. apalagi kalau anak yang baca dia punya riwayat yang Riwayat kita gitu. nggak tahu, langsung Jadi posisi perintahnya lari pertama 10 kali. itu harus paham CP, benar-benar membaca ya. Kak, Iya ya? betul, harus Betul. perlu membaca. Nah, berarti dan- literasi guru Iya, dan Nah, tidak Itu wajib, ada literasi ini, wajib. Kak Epta, di CP itu kan secara umum ya. Iya. Kadang mungkin guru kesulitan untuk menerjemahkan itu dalam implementasinya. Tapi sebenarnya Kementerian Pendidikan itu sudah memunculkan panduan mata pelajaran. Oh iya ya, saya baca. Iya kan? Kak Anggara juga tuh menulisnya. Jadi di websitenya Kemendikbud ada, tapi nanti di COP itu akan meluncing website. Kita juga ngelingkan dokumen itu yang milik Kemendikbud itu di dalam website COP gitu ya. Bukan mengcopy, tapi kita melingkan langsung ke webnya supaya nggak perlu nge-search kalau di webnya. Oke. Kayak gitu ya. Kita sediakan di sana supaya Bapak Ibu guru ini mudah nyari gitu ya. Di situ ada penjelasan-penjelasan yang cukup
rinci gitu ya terkait dengan implementasi dari CP itu. Maksud di CP ini maksudnya apa? Apa sih yang ingin dicapai anak gitu ya? Karena kita gini Kak Epta, eh, kesadaran terhadap tubuh itu kan sekarang menjadi tantangan yang besar gitu ya. Hmm. Makanan anak sekarang seperti apa, Makanan, Ya, gaya hidup. gaya hidup, jajan-jajannya dan itu. sebagainya. Ketika Iya. ini kita sadarkan sejak dini dari fase A dan fase dengan F gitu kita sadarkan, walaupun mungkin ya pengaruh gerak itu kan banyak faktor ya, tidak hanya bisa di sekolah. Nah, kunci utama guru yang menarik di sini Kak Epta. Kenapa kemudian guru itu berpengaruh padahal dia ketemu seminggu cuma sekali? Bagaimana? Padahal lingkungannya tidak memungkinkan untuk itu misalnya gitu ya. Tetapi ketika anak ini mendapatkan pengalaman yang momen-momen indah ketika diajar PJOK dan dia menemukan maknanya, itulah yang membuat dia akan terus bergerak. Kayaknya nggak hanya Kak Alda yang Astra. Sebetulnya yang nyastra sih enggak, saya yang nyastra. Bersair-sair malah. Gini-gini bahasanya. Luar biasa. Tapi ini Kak, saya tuh kan sering ya Kak ketemu dengan teman-teman gitu ya. Teman-teman guru ya, guru PJOK. Kalau saya kan ngajarnya di SMP nih Kak. Nah, biasanya teman-teman itu ini Kak, apa posisinya itu ini membacanya itu loh Kak. Jadi kalau bertemu dengan dokumen, Iya, kalau bertemu dengan panduan, apalagi permen, alergi. iya itu kadang Anti banget gitu ya, anti banget gitu baca Iya. dokumen. di CP itu kan jumlahnya Ribuan. 4.000 halaman tuh. Ngeset aja nggak bisa loh itu. RAM-nya Nah, nggak kuat, apa prosesornya itu? ingin tahu nih Kak. Nah, Kak Alden itu kan guru ya, guru PJOK yang saya anggap itu sebagai apa ya, idola lah. Idola Idola. idola Kalau murid-murid saya aja kayak. kalau saya lihat di medsosnya gitu Kak Alda kan oh suhu Alda panggilannya kan begitu kan. Aduh, Benar nggak? Iya, Ya, iya. saya betul. belum sampai Suhu. situ Kak Epta, saya masih Suhu Alda, belajar gitu, Kak. ini. Dia membawa suhu panas soalnya. Saya pengen Kak Alda itu memberikan tips dan trik gitu Kak kepada Oke. teman-teman kita yang di teman-teman sebaya PJOK gitu. Bagaimana sih menjadi guru PJOK yang bisa bersuhu gitu loh Kak. Bisa Bisa keren bertumbuh, gitu loh Kak. bisa keren. Sebetulnya nggak ada tips ya sebetulnya. Cuma kita hanya apa ya? Kita jadi apa sih kita di sekolah jadi apa? Jadi guru. Oke, jadi guru. Ya udah, kita bersikap seperti guru pada umumnya aja yang baik. Guru yang baik yang seperti apa? Kita guru PJOK, ya udah. Kita sebagai apa namanya? Anak buah ya, sebagai staf di Ya. kantor, kita harus saling menghormati dengan rekan guru yang lain, dengan atasan, kemudian dengan anak-anak, dengan peserta didik. Kita juga menghormati, menyayangi mereka dan apa namanya memberikan pelayanan terbaik kita untuk mereka. Nah, yang menjadi apa namanya permasalahan adalah bagaimana sih memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak ini. Otomatis kita akan balik lagi ke yang tadi, Pak Epta. Lihat CP-nya. Ya, kita jangan itu terus dong. Ayo anak-anak baca ini, jangan kayak gitu. Oh, Coba kita gimana? ke diri sendiri. Oke. Ayo, Dak. Kamu sebagai guru juga kamu harus baca. Literasi itu penting ya Kak? Betul. Ayo harus baca. Oh, baca. Ini apa? Kurikulumnya baru ya? Oh, kurikulum apa ya ini ya? Kurikulum Merdeka. Oke, masih sama. Ternyata ada tambahan pembelajaran mendalam. Oke, pembelajaran mendalam itu seperti apa? Saya baca dulu, dipahami. Oke. Kalau nggak tahu, tanya kepada teman atau kepada yang ahlinya gitu kan. Kemudian, oh ada CP terbaru nih untuk PJOK. Ya udah saya pelajari dulu pelan-pelan. Pasti kuncinya membaca. Membaca. Kemudian ketika ada yang nggak tahu juga bisa searching di Google ada, kemudian baca di panduan Sebenarnya kalau kita PJOK juga ada gitu kan. kita mau lebih apa ya sibuk gitu kan ya Kak? Iya. Itu kan kita pengen tahu apa aja sekarang kan mudah ya Kak Anggara ya. Sangat mudah. Bahkan ada trik sebenarnya Kak Epta. Gimana Kalau triknya kita nih? Ini kan penting nih. tadi kan Kak Epta cerita nih. Kalau kita guru PJOK itu ya kalau ketemu dokumen itu agak alergi gitu kan Kak. Iya sebenarnya mungkin kalau masyarakat Indonesia mungkin nggak cuma guru PJOK sih sebenarnya gitu ya. Mungkin banyak gitu ya. Yang di grup udah diumumin itu di bawah Nggak masih dibaca banyak. gitu ya. Tapi begini, kenapa saya bilang ada trik itu? Sekarang teknologi itu kan sangat mendukung gitu ya. Betul. Artinya kita ketika membaca dokumen, saya pun ketika membaca dokumen yang mungkin 600 sekian halaman, apalagi literaturnya bahasa Inggris gitu kan, butuh waktu yang lebih lama. Tetapi kan kita sekarang ada AI gitu ya.
Nah, kita Oke. bisa masukkan tuh dokumen itu ke dalam AI. Lalu Dilampirin kita gitu akan Kak ya. bertanya, ya dilampirin. Lalu kita akan tanya sih di CP itu siapa sih yang dimaksud di fase A gitu. Apa aja yang ada di sana gitu ya. Kita bisa langsung di search situ. Kita langsung bisa aja dialog di situ gitu ya. Nah, ketika saya ingin mengajar, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu biasanya dia akan membaca dokumen dan menjelaskan ke kita. Itu mungkin akan menjadi strategi kita untuk menarik membaca karena membuat kita berkomunikasi interaktif kan gitu. Sehingga kita mau baca akhirnya gitu kan. Biasanya kan kadang kita Betul. kalau baca di kertas, di buku itu kan malas gitu ya Iya, Kak Anggara ya. betul. Tapi kalau di HP, di laptop itu kan Iya. seneng kayak gitu kan. Apalagi kalau kita kan seperti chatting gitu kan, Ya, ya kayak enak seperti gitu ya. interaktif ya. Interaktif kan gitu. Jadi itu salah satu trik supaya kita nggak malas baca lah gitu. Memang salah satu saya mengakui ya Kak. Jadi kalau guru PJOK itu kadang itu ada istilah begini. Wah itu teori gitu. Wes mending kita praktek aja gitu ya kan. Iya, Nah iya. itu kan salah satu bentuk-bentuk kalau saya sekarang bahasanya sekarang miskonsepsi. Iya. Dan sebenarnya ini Kita kayak orang lapangan betul, nih nggak betul. kalau dijelasin nggak apa namanya Dan nggak. ini salah satu miskonsepsi betul yang Iya. yang saya temukan di beberapa ini ya komentar lah teman-teman kita. Tapi komentar itu saya pikir bukan karena komentar yang tidak suka dengan kita, enggak sih. Tapi itu kan justru menggambarkan apa sih yang terjadi di lapangan, kesulitan mereka gitu ya. Nah, salah satunya kan CP ini terlalu banyak teori sehingga tidak Oke. memberikan banyak pengalaman praktik kepada siswa. Nah, ini yang mau kita luruskan coba gitu ya. Oke. Mau kita Itu salah satu miskonsepsi ya, ya Kak salah ya. satu miskonsepsi karena justru Selain dari segi gurunya tadi ya. ya, karena sebenarnya kalau kita implementasikan CP ini justru lebih banyak aktivitas geraknya dibanding penjelasannya. Seperti Kak Alda tadi cerita, di SD itu ada konsep gerak. Kan gurunya nggak ceritain konsep gerak itu apa, kan enggak. Tapi dia memberikan aktivitas yang membuat anak itu melakukan aktivitas konsep gerak itu. Berarti Contoh, kembali lagi kurang baca kan. bisa gitu. Jadi gitu. Jadi artinya sangat mendukung aktivitas gerak. Bahkan itu tadi, kalau aktivitas gerak yang diciptakan oleh guru itu memberikan pengalaman bahagia kepada si anak. Bahagia itu bukan berarti karena hura-hura ya, tapi karena dia bisa menyelesaikan tantangan, dia bisa melakukan. Misalnya contoh sederhana nih, kalau Kak Epta sama Kak Alda, saya adu nih push up gitu ya. Menang saya. Terus Mas Alda kalah. Apa yang terjadi dengan Kak Alda? Perasaannya gimana? Udah saya mau keluar dulu aja. Gitu kan, nggak mau kan. Tapi coba bandingkan ketika kita ngajar anak saya lakukan push up, nggak usah dibandingkan antara satu dengan yang lain. Kamu sekarang bisa berapa, kamu nanti mau rencananya kuat berapa. Bukan hanya gitu. kuantitas gitu ya kan. Iya, Progresnya sih di situ. progresnya yang paling utama. Dari Karena titik mana anak itu berangkat kan sebetulnya. Itu miskonsepsi yang kedua yang menurut saya Kak. Yang makanya saya pertama, mengutip ini Kak Ita. Saya mengutip kalimat dari William Fulbright. siap. Aduh, Ya. berat ini. Saya tahu itu. William Fulbright itu adalah pencetus itu ya, beasiswa Fulbright itu. Ya. Dia mengatakan bahwa student is slow moving gitu ya. Student is slow moving. Student itu geraknya itu perlahan. Lah. But Ini orang Inggris Kak ya? Amerika. Oh, Amerika. Amerika. Aduh, salah. RT mana Kak itu Kak? Amerika itu. Kan biasa Fulbright gitu loh. Ya, Kak. Saya kira Fulbright. Inggris ternyata Fulbright. Amerika ya. Beasiswa Fulbright itu Amerika. Ya, itu dia mengatakan student is slow moving but powerful force. Apa maknanya di sini maksudnya? Siswa itu, Pendidikan itu perlahan. oh iya. Jadi kalau kita nuntut langsung hasilnya seperti bisa jadi kita marah-marah. Tapi karena perlahan kita lihat progres. Nah Kalau itu lihat anak itu progres, saya kita ingat Kak. yakin pendidikan itu jalan. Saya ingat itu Gitu. benar. Ketika awal-awal jadi guru nih Kak. Mm-mm. Kadang itu kan menggebu nih. Iya. Oh, pernah jadi guru juga ya? Sampai sekarang. Sekarang jadi CEO ya? Jadi dulu itu sangat menggebu gitu kan. Kita itu pengennya itu anak itu kalau dalam pelajaran penjas ya bisa cepat terambilnya gitu ya, cepat mengerti, mereka itu cepat bergerak dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sendiri Kak, yang kalah gitu. Kecewa kan gitu. Kalah, Betul. capek, merasa kecewa begitu. Itu yang saya alami gitu Kak. Saya pernah ngalami kayak itu. Bahkan ketika implementasi CP ini kan saya tim yang menulis buku terkait dengan itu, kemudian nggak mungkin kan saya nggak implementasi gitu. Namanya cuma bisa bicara tapi nggak bisa mempraktekkan gitu ya. Saya implementasi. Buat contoh juga. Contoh juga kan. Kemudian saya lihat ketika saya orientasinya ke hasil, kecenderungan akan kecewa Kak. Eta, betul. Kok anak-anak sudah tak ajarin begini-begini kok tetap nggak ini ya dan sebagainya. Tapi ketika saya meninggalkan sekolah itu, kemudian anak-anak memberikan surat gitu ya. Sekarang jadi kepala sekolah. Tapi yang berkesannya adalah di surat itu banyak yang mengatakan bahkan anak pendiam pun yang dia jarang bicara, dia mengatakan
saya adalah orang yang tidak suka olahraga, tapi semenjak diajar Bapak, saya jadi suka olahraga. Ternyata olahraga semengasihkan itu. Jadi PCOK kita Karena untuk semua ya Kak iya, Anggara. betul. Itu tuh salah Karena salah saya tidak pernah satu membandingkan itu. ciri pembicaraan mendalam. Betul. Dan ternyata gini maksud saya, poinnya adalah bukan poinnya si kalimat anak itu sekedar itu. Poinnya adalah tadi student is slow moving. Bisa jadi ketika kita menganggap ini kok nggak sesuai yang kita harapkan, Mm-mm. tapi ternyata anak itu bertumbuh Berusaha. dan dia Oke, tumbuh dan dia oke. terkesan Iya, gitu. benar. Nah, ketika contoh gini ya, Kak Eta sama Kak Alda, kita kan nggak mungkin ngajarin anak itu sampai benar-benar mahir. Ya, nggak bisa. Tetapi kalau kita ngajarin caranya menuju ke sana, walaupun kita misalnya 10 langkah nih untuk jadi mahir, kita ngajarin cuma sampai 3. Tapi karena anak itu tahu ini dia sampai tahap 3 dan sampai mahir itu dia tahap 10, dia akan mencari sendiri tahap 4 sampai 7 itu. Oh ya. Nah, Oke, berarti kalau ini saya ingat Kak Anggara. Jadi kan dulu kan ada yang namanya PCOK itu katanya kan antara kok nggak sampai ke kebugaran Iya, gitu. iya. Tujuannya seperti itu, kesehatan dan kebugaran. Iya, betul. Nah, ini kan perlu ada Perlu apa ya, diskusikan, perlu ya, diskusikan. Sepertinya menarik itu Kak Epta. Jadi betul, kan betul. gini, kalau menurut saya gini ya, Betul. Kak Anggara ya. Oke, kita sebagai guru PCOK itu memang mengajarkan sesuai dengan CP. Toh CP-nya juga arahnya ke sana, Karena betul. ke kesehatan yang nantinya ketika kebugaran kan kalau yang saya tahu kan levelnya di atas kesehatan ya. Betul. Levelnya sehat dulu baru bugar gitu kan. Levelnya seperti itulah. Nah, ketika anak itu sudah mengetahui apalagi dari pelajaran PCOK, Iya, dari betul. mapel PCOK, guru sudah menyampaikan bagaimana sih cara kita untuk hidup sehat. Gaya hidup sehat sudah diberikan, aktivitas fisik untuk menuju sehat itu sudah diberikan. Nah, ketika anak ini sudah bisa, udah mahir, cinta dengan geraknya, enjoy sama geraknya, Betul. Biasanya akhirnya akhirnya itu menuju ke sana. menikmati ya. Menikmati, betul. Itu. Menikmati geraknya gitu. Oke, itu lebih mendalam lagi itu. Iya. Nah, sekarang tuh kan memang pembelajaran tuh arahnya pembelajaran mendalam gitu Kak ya. Bagaimana eh, menghadirkan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, menyenangkan Betul. gitu Oke. Kak ya. Nah, Menggembirakan. menggembirakan gitu. Nah, menurut Kak Anggara nih, tantangannya apa sih Kak di PJOK kalau pengen yang tadi ya bermakna, berkesadaran dan menyenangkan itu, mengembirakan gitu. Tantangan itu pasti ada Kak Ipta. Tantangannya apa sih Kak? Jadi kalau kita berbicara tentang tantangan itu pasti ada. Bahkan ketika guru sudah tidak lagi ada tantangan, ini justru saya yang ingin bertanya sebenarnya. Dia benar-benar ngajar apa enggak? Karena kalau mengajar pasti ada tantangan. Pasti Wah. itu. Pasti ya Kak Ipta. Ada ya. Setiap Kalau hari, benar ngajar itu pasti ada tantangan. Bahkan di murid yang sama tuh ada tantangan setiap gitu. hari tantangan. Karena mood anak itu bisa berubah. Beda-beda. Ya, benar. Kondisi berubah, situasinya berubah. Cuaca berubah, cuaca juga berubah. Apalagi di era digitalisasi yang seperti ini gitu Kak. Apalagi kalau ditanya, apa kesulitan mengajar? Nggak ada. Wah ini tanya Pak. Ngajar nggak dia selama ini? Lempeng-lempeng aja. Gitu. Karena sebenarnya tantangan ada. Nah tantangannya itu adalah, pertama adalah bagaimana membuat anak itu sadar gitu ya. Sadar ini kan tidak cukup hanya Mas Septa, olahraga itu penting. Apa langsung sadar? Sadar dari pingsan gitu Kak? Iya, Enggak kan? nggak kan gitu kan. Contoh lah, Mas Alda. Oh, sadar itu dalam diri sendiri ya Betul, Kak? Mas Alda, kalau waktunya sholat ya sholat. Belum tentu Mas Alda sholat. Contoh. Kok contohnya jahat banget ya gitu ya? Tapi Contohnya kalau Mas jahat Alda banget. sudah sadar, nggak ada yang nyuruh. Mas Alda sholat. Oh. Enggak, kalau Gerak udah begitu. udah azan dulu baru Oh sholat. iya, gerak juga begitu Mas Septa. Ini membangun kesadaran itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi salah satu cara untuk mendapatkan kesadaran itu adalah dia memiliki pengalaman yang Oke, berhasil. koma Kak. Nah, gitu ya. Nah, sadar itu kan kalau di SMP, SMA itu memberikan apa ya Kak? Mengajak peserta didik untuk sadar itu kayaknya lebih ya bisa lah berbicara berkomunikasi. Betul. Nah, kalau saya SD gimana nih? Ya, aduh. Tantangannya nih. Tantangannya. Gimana sih ya? Jadi gini Kak Efta, kalau di SD sebetulnya, bukan hanya di SD sebetulnya ya, yang pertama berkesadaran itu bukan peserta didiknya, bukan muridnya. Yang pertama itu gurunya dulu. Gurunya dulu ya. Gurunya lebih penting. Gurunya nggak sadar dia guru. Gak sadar guru SD gitu. Jangan-jangan saya nggak sadar saya itu seorang guru. Jangan-jangan saya nggak sadar bahwa hari ini, saat ini, momen ini saya sedang podcast. Jangan-jangan saya nggak sadar saat ini saya sedang mengajar PJOK. Oh. Gitu. Jangan-jangan saya nggak sadar bahwa apa materi yang saya akan sampaikan tujuan pembelajarannya adalah ini. Aktivitasnya Aktivitasnya ini.
Jangan-jangan saya akhirnya apa ketika guru nggak sadar, udah selesai. Itu akan berbahaya sekali. Dan ciri khasnya Kak, Agak gimana? salah satu kalau guru nggak sadar dia ngajar BJOK dan ciri khasnya dia bingung mau ngajar apa, gampang ciri khasnya itu guru BJOK itu. Gimana? Tiba-tiba tes lari. Oh iya, langsung bawa absen. Nggak punya itu. Lempar bola gitu kan. Langsung bawa nilai. Pak tiba-tiba ambil nilai karena nggak punya ide. Langsung push up 1 menit. Lempar bola duduk di bawah pohon gitu ya. Gitu. Nah, pertama itu Kak Epta. Itu tantangannya, Kak. Tantangannya kita harus sadar dulu. Kalau dari segi peserta didik nih, Kak, Kalau dari peserta didiknya, saya lihat ini, Oke. Kak, ketika anak SD sekarang sebenarnya pemahaman mereka itu beda ya zaman kita dulu gitu ya. Anak SD sekarang kan mesti karena sudah terpapar teknologi Betul. gitu kan, mereka lihat dari medsos dan sebagainya tentang apapun itu kan dia lebih tahu gitu, Kak. Gimana sih, Kak, tantangannya pembelajaran mendalam di SD gitu loh, Kak, kalau dari di segi peserta SD didik ya. gitu ya. Jadi yang pertama gini, kita harus memotivasi dulu Kak Epta. Kita berikan pengantar yang baik di awal pembelajaran. Kita sampaikan tujuan pembelajarannya, berikan bahwa kamu itu akan belajar tentang ini yang nantinya berguna untuk apa seterusnya materi ini dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya apa gitu, materi Dikontekstualisasikan kontekstualisasikan dalam kehidupan dalam sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Misalnya saya akan hari ini materinya adalah melompat misalnya gitu kan, melompat, meloncat dan seterusnya gitu kan. Nah, ini nantinya manfaatnya apa selain untuk kesehatan gitu ya, aktivitas fisiknya. Oh, ternyata nanti ketika kita berjalan, kemudian ada apa Batu atau ada apa namanya itu parit gitu ya. Oh ya, Kak itu tahu parit nggak? tahu. Oke, Itu itu tempat main kecil saya, Kak. itu bisa melompat, meloncat seperti itu. Dan misalnya kita belajar tentang keseimbangan, kita naik sepeda gitu kan, di apa namanya disuruh orang tua untuk ke warung gitu. Kak Epta pernah nggak diminta itu? Sering. Epta belikan bawang kayak gitu, pernah nggak? Pernah. Nah itu pakai sepeda gitu. Oh ternyata ada batu terus kemudian goyang. Ini belajar keseimbangan. Diberikan itu apa namanya penararan sederhana dengan kehidupan sehari-hari itu kontekstual. Jadi anak, oh iya ya, gitu. Ternyata saya akan belajar ini untuk ini, ada manfaatnya. Nah, kemudian setelah anak tahu, anak termotivasi, oh iya Pak, oke siap. Berikan apa namanya aktivitas yang menyenangkan, yang happy. Misalnya kayak tadi konsep gerak. Konsep gerak kan banyak tuh. Ya. Nah, kita mau ambil yang mana? Gitu kan tergantung fase A, B, C-nya gitu kan. Kan ada tujuan masing-masing tuh di CP-nya kan bertingkat gitu kan. Nah, kita berikan aktivitas yang sederhana yang menyenangkan. Sesuai dengan atau kita bisa sampaikan dengan permainan tradisional yang sudah ada atau mereka biasa lakukan di rumah. Nah, ketika mereka biasa melakukan di rumah permainan tradisional gitu kan. Oh, ternyata di situ ada konsep geraknya. Oh iya, gitu. Tapi kita karena sampaikan kan setiap sore biasanya main kan, kumpul betul teman-teman gitu ya, disuruh ibunya gitu. Saya ingat nih Kak Anggara nih, Kak Alda, saya ingat ketika ikut salah satu pelatihan pembelajaran mendalam gitu ya. Semua siswa itu kan tahu ya tujuannya apa ya, pengertian fotosintesis gitu. Fotosintesis, Fotosintesis itu pernah diilustrasikan sama pematerinya gitu. Fotosintesis gitu. Nah, tapi ketika di sekolah, anak-anak itu menyiram bunga aja tidak mau gitu. Padahal kan tahu prosesnya fotosintesis gitu. Nah, tapi ketika di sekolah, di rumah, menyiram bunga, tahu bunga layu yang dilewati itu, mereka tahu air itu bermanfaat untuk bunga tumbuh-tumbuhan gitu, mereka nggak. Nah, seperti itu sebenarnya pembelajaran mendalam gitu. Jadi itu hanya di permukaan saja gitu. Nah, kalau di konteks PJOK kayak gimana tuh Kak? Bermaknanya itu loh Kak. Saya pengen denger nih dari Kak. Refleksi Kak Anggara seperti yang dulu Kak Anggara sampaikan itu kan ada refleksi itu penting banget gitu. Boleh diminum ya Kak? Nanti biar Kak Anggara yang jelas itu refleksinya. Keren banget tuh Kak Anggara. Kakak bisa sambil nanti ada pertanyaan silakan chat saja di kolom Zoom ya, biar nanti saya sampaikan ke dua teman-teman kakak kita yang terhebat ini. Ini menarik Kak Alda, pertanyaan berat ini. Gimana sih bermaknanya di PJOK itu gitu ya. Ketika Kak Epta mengilustrasikan kalau di pembelajaran terkait dengan anak paham fotosintesis sehingga dia peduli dengan tanaman. Anak belajar tentang efek rumah kaca,
Dia tahu kalau Nah, meninggal ruangan terus dimatiin lampunya kan gitu. ya. Jadi anak udah tahu tapi tetap Sekarang buang aja kipas di energi. kelas enggak dimatikan gitu Gitu kan. kan. Itu artinya kan belum kontekstual. Dari PJOK itu seperti apa? Nah, PJOK itu kontekstualnya unik, Kak. Jadi kontekstual itu tidak selalu ada yang bisa berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, tapi ada juga yang tidak gitu. Oke, sebentar, Contoh, kita highlight ya nih. betul. Ada dua. Ada dua. Oke. Berarti satu Bisa berkaitan dengan konteks benar-benar sehari-hari, kehidupan, ya. ada yang tidak. gitu. Oke. Tidak itu dalam arti bukan berarti dia tidak ngaruh untuk kehidupan, enggak, tapi secara fasadnya atau secara penampilannya itu nggak bisa digunakan. Contoh lah, Mas Septa belajar volley. Apakah langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari teknik volley itu untuk hal yang lain? Oh tidak. Oh, kalau pasnya enggak. Enggak mungkin Tapi kan? kalau lomba antar RT bisa loh. Kehidupan sehari-hari kok. Kehidupan sehari-hari kan. Itu setahun sekali. Tahun sekali. Artinya gini, contoh kalau Mas Alda tadi ngajarin di SD tentang melompat, justru itu langsung kontekstual bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lari bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gizi. Membangun otot bisa langsung digunakan dalam sehari-hari. Tapi ketika kontekstual dalam aktivitas misalnya permainan gitu ya, itu maka kontekstualnya adalah kontekstual dalam permainan itu. Gitu. Oh, Gitu berarti ya. latihan passing, Ya, kontekstualnya main bola voli, volley. gitu ya. Volley. Bermain bola voli. Sesuai dengan permainannya itu sesuai dengan ya. permainannya. Jangan-jangan jalan sambil Nah, begini kan enggak kayak tapi bukan berarti itu kemudian nggak bermanfaat untuk kehidupan sehari. Bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Melalui aktivitas bola voli itu, dia bisa meningkatkan kemampuan aerobiknya, gitu kan, jantung otak. Oke, Itu untuk ngaruh kehidupan kesehatannya sehari-hari. ya. Oke. Jadi ada yang direct langsung kehidupan sehari-hari, Ada ada yang indirect. tidak, kayak gitu ya. Ada indirect gitu. Tapi tetap berpengaruh, hanya saja kontekstualnya adalah dalam bentuk aktivitas yang sebenarnya, bermain, misalnya gitu ya. Contoh kan gitu. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu toh buat kita. Beda Kak Eta. Kak Anggara ini penulis capaian pembelajaran. Oke. Penyusunnya. Salah satu penyusunnya Kak Anggara. Berarti kontekstualnya ada dua. Betul. Ya, ini Jadi- ingat-ingat nih. Betul. Jadi waktu saya menyusun materi di buku itu, waktu menulis buku itu juga saya harus tanya dulu ke Kak Anggara. Kebetulan kan saya kenal ya sama Kak Anggara, udah kenal dari dulu gitu kan. Apa sih? Enggak ya? Oh, kita di alumni yang sama ya. Oh iya. Ya kan? Ya, saya udah, tahu. jangan sampai situ dulu. Kampus, Stop dulu. maksudnya kampus sama. Saya tahu kok. Jadi saya tanya itu, Kak Anggara ini maksud ini apa sih gitu kan. Jadi oh ini oke, fine. Jadi ketika saya menulis buku itu saya praktekkan loh Kak Epta di sekolah. Bisa nggak sih aktivitas yang saya tulis di buku itu untuk murid saya? Oh, ternyata bisa. Iya. Dan kan diminta gitu ya, diminta untuk aktivitas ini sederhana dan bisa dilakukan dari Sabang sampai Merauke anak-anak situ. Nah, ini ada lagi ya. Kemarin kan kita sama-sama nih lihat pemateri dari Kak Vitalis dari Papua ya. Nah, kan rata-rata teman-teman kita di daerah mana, kalau di sekolahnya Kak Anggara kan kota ya, sekolahnya Kak Ada kan juga kota, fasilitasnya juga Sekarang bagus. pegunungan, Oh iya, sekarang pegunungan, tapi kan sudah ini jadi kepala sekolah. Nah, eh tentu teman-teman itu hubungannya tuh mesti gini, Kak, sarana prasarana saya itu lapangannya itu nggak lengkap Kak, gitu kan. Bolanya tuh cuma 4 gitu. Nah, tantangannya gimana nih Kak? Kan karena Penjas itu kan ya mau tidak mau itu alatnya itu kan ya ada penuhi gitu gitu kan. ya. Ya ada di sekolah gitu. Nah, tantangannya gimana nih Kak? Kalau bagaimana menghadirkan pembelajaran yang bermakna dengan fasilitas yang terbatas ya dan berbeda tentu. Ya. Itu menarik Kak Epta, dan itu menjadi tantangan besar bagi guru PJOK. Tetapi sebenarnya kita bisa mensiasati itu dengan berbagai situasi yang kita ciptakan. Contoh begini, kalau kita tidak punya sarana sama sekali gitu ya, bahkan halaman pun nggak ada, sementara kita harus melaksanakan pembelajaran PJOK. Tapi kita mungkin tinggal di pantai atau tinggal di pegunungan, maka kita bisa manfaatkan lingkungan alam itu untuk aktivitas, misalnya gitu ya. Contoh, nggak ada alat sama sekali Pak, yuk aktivitas SD misalnya gitu ya, melakukan aktivitas berlari, permainan yang hanya menggunakan tanpa alat, itu sangat memungkinkan banyak. Yang ingin kita berikan apa sih? Tadi contoh, dari permainan itu anak belajar bagaimana menggunakan fisiknya. Artinya di sini kita belajar tentang keterampilan geraknya, gitu ya. Oke. Dari aktivitas hanya berlari-lari, bermain, kejar-kejaran dan sebagainya, tapi di situ anak oleh guru itu diajarkan di fasilitas bagaimana ketika mau lari itu. Iya, toh di CP juga tidak menyebutkan harus pintar Harus sepak apa? bola Iya kan. betul. Misalnya contoh nih,
lari. Nah, yang mau dikejar di sini. Ternyata dia larinya lebih kenceng. Akhirnya kamu cari cara, oh dia larinya ke cari jalan pintas ke sana kemari. Itu kita Oke. sedang bermain strategi sebenarnya. Ya, ketika dia larinya, oh dia larinya lebih kenceng, saya harus lebih kenceng. Saya sedang konsep gerak usaha tadi sebenarnya. Ya. Hmm, Dari situ, selain itu nih Kak, di CP kita itu kan ada belajar dari gerak. belajar ya. Nah, dari aktivitas lari itu, kan ada nih anak yang biasanya kalau kita ngajar tuh anak, Pak curang, betul nggak? Ya betul, Betul, Gitu. betul, betul. Nah di sini sebenarnya kita sedang mengajarkan belajar kita Sportivitas. Sportivitas, fair play gitu ya. ya menghargai, ada yang jatuh ditolong dan sebagainya. Jadi PJOK itu ketika kita hadirkan sesuai dengan CP yang ada sekarang itu maknanya dalam banget Kak. Hmm. Kebermaknaan akan muncul di situ. Kebermanaan ya. Gitu. Tapi menurut Kak Alda nih, Sarpras itu penting gak sih Kak di PJOK? Sarpras itu penting, gitu ya. Penting ya? Tapi gini, Kak Gimana Eta, gimana? saya punya sebuah kalimat. Jadi kedalaman pembelajaran itu tidak berbanding lurus dengan luasnya lapangan dan harga bola. Oh ini bisa jadi quotes nih, Mantap, quotes mantap. nih, mantap Betul nih. sekali. Iya Kenapa? iya. Kita bisa contoh segini nih. Contoh nih, Betul. Kak Adla nih. Oke. Contoh nih. Kita di sekolah mungkin yang memiliki fasilitas olahraga banyak nih. Betul. Apalagi indoor. Apalagi indoor dan sebagainya. Ah, Coba lihat berapa banyak orang yang olahraga di situ. Belum tentu. Tapi ketika kita mungkin fasilitasnya sedikit, tapi nuansa aktivitas gerak itu menyenangkan, menggembirakan, antusias di situ, apapun bisa dijadikan aktivitas, Betul, gitu ya. betul. Artinya motivasinya bukan di Sarpas, tapi bukan berarti Sarpas nggak penting. Kalau menurut saya Sarpas itu tetap penting. Penting. Artinya ketika sekolah bisa mengupayakan itu tetap diupayakan. Kenapa? Karena kita ingin memberikan pengalaman gerak ke anak kan. Kak Alda, Ah, Kak Alda ini ngomong, Yes. Kak Anggara ini kan sekarang jadi kepala sekolah nih Kak. Kepala sekolah kan sekarang ini. Kok saya jadi pengen menghadirkan guru PJOK-nya ya? Nah, saya tuh kan ya di sekolah yang lumayan besar Kak. Sekolah saya itu kan lumayan besar nih ya. Kak Anggara juga sekolahnya gede gitu kan. Tapi positioning guru olahraga, guru PJOK dalam mengajukan alat, dalam apa ya, menunjukkan kebutuhan alat Oke, gitu, oke. berjanji untuk digunakan, mamanya begitu loh, apa namanya itu, Kadang cuma mengajukan saja tapi nggak dipakai gitu. nggak dipakai gitu kan. Nah itu kan sebenarnya penting juga nih Kak untuk dalam rangka melengkapi sarana prasarana yang ada di Di sekolah sekolah. itu. Betul, Nah betul. sebagai kepala sekolah nih Kak, betul. gimana tuh Kak? Itu sebenarnya kalau saya sebagai kepala sekolah gitu ya, kepala Ya, sekolah terkait dengan itu tentu itu menjadi perhatian gitu ya. kewajiban nggak sih? Ya, wajib sih menurut saya. Karena Wajib karena kan? kita perlu memberikan fasilitas untuk anak itu memiliki media gerak gitu Betul, kan. betul, betul. Kalau kita memungkinkan untuk itu, kenapa tidak gitu kan? Kecuali memang tidak memungkinkan. Faktornya banyak faktor, misal contoh luas sekolah. Nggak mungkin kan kita menganggarkan untuk beli tanah sebelah, kan nggak mungkin gitu ya. Tapi kita bisa menganggarkan itu mungkin dengan lingkungan sekitar sewa atau bekerja sama dengan masyarakat dan sebagainya. Artinya bisa diupayakan dengan berbagai macam hal gitu ya. Kemudian maka itu sangat mungkin gitu, sangat mungkin bisa kita lakukan gitu. Dan Sarpras itu bisa menjadi pendukung. Artinya ketika walaupun tadi Kak Alda mengatakan bahwa Iya. itu tidak berpengaruh secara langsung, tapi Sarpras itu juga memberikan peluang lebih besar, gitu kan? Meluang Artinya ya kan. peluang, bukan berarti jaminan deh ya. Iya, Kalau ada iya, ya, betul, bukan betul. jaminan. Sarpras yang lengkap pasti olahraganya bagus, belum tentu. Tentu. Ada yang hilang Tapi, juga banyak kan. Iya. Tapi sebetulnya yo, Iya. Kak Anggara, Kak Epta, Iya, ketika kalimat tadi diteruskan, Hmm. itu kan ada kedalaman gitu kan, Iya. kedalaman pembelajaran, deep learning kayak gitu kan yang di PJOK gitu kan. Nah, jadi kedalaman itu, kedalaman pembelajaran itu akan lahir itu dari kualitas pedagogi gurunya. Ya, betul, sepakat banget Itu gitu. yang Nah, iya Kak, saya sepakat itu. Benar-benar apa ya, sekarang itu anak lebih banyak butuh perhatian. Mm-mm. Ya kan Kak ya? Butuh komunikasi yang bagus. Guru itu butuh memberikan apresiasi. Mm-mm. Kadang itu guru lupa loh Kak dengan apresiasi Iya, kepada betul. peserta didik itu. Betul, Iya, betul. iya. Kamu bagus. Iya. Ya kan? Wih, kamu sekarang sudah bisa ini, kemarin Kamu belum ya? kemarin Wah, belum. Nah, keren. kayak gitu tuh Apresiasi. hanya bisa gini. Itu gimana sih Kak sekarang tuh? Bukan malah, kayak gitu aja. Gitu aja nggak bisa sih. umpan balik ya, umpan balik yang Umpan balik gitu.
reflektif seperti itu ya kita reflektif gitu. guru ya. Nah, itu hubungannya dengan refleksi sih Kak ya. Refleksi dan perhatian gitu ya. Nah, sebenarnya guru PJOK itu bentuk-bentuk perhatian nih Kak. Iya ya. Ini kan penting. Kadang tuh guru PJOK tuh merasa nih paling dekat dengan siswa gitu kan. Pelajarannya Iya, paling betul. disukai. Paling disukai. Saya aja Ada kalau nggak pertanyaan. ngajar dicariin loh. Ada pertanyaan lah. Ada pertanyaan ya? Gimana? Ada pertanyaan. Gimana? Sebenarnya PJOK itu memang selalu pelajaran yang selalu dicari murid itu hampir di semua sekolah. Semua seperti itu. sekolah. Cuma pertanyaannya satu, benarkah dia mencari untuk berolahraga atau kesempatan dia keluar kelas? Oh, nice. Itu keren Dan sih. nanti pelajarannya nggak selesai. Nah, 24 maksud menit, saya dia bisa gitu jajan. kan. Kita itu kan selalu begitu gitu ya kan. Guru PJOK itu selalu dinanti, selalu dekat dengan murid gitu. Nah, dekatnya itu waktu pembelajaran enggak gitu kan. Waktu Iya. pembelajaran enggak gitu. Menurut Kak Angga pengalamannya gimana sih itu? Nah itu Apa? dia. Itu yang saya katakan tadi. Anak itu sukanya karena apa dulu gitu ya. Kalau dia karena suka dengan aktivitas yang diberikan gurunya, jelas. Oke. Berarti guru itu menciptakan memiliki kemampuan pedagogi yang bagus sehingga dia bisa menciptakan suasana pembelajaran yang memorable buat anak gitu ya. Tapi kalau kesempatan itu kesempatan saya mau olahraga Pak, pokoknya minta bola saya olahraga sendiri. Ah itu perlu tanda tanya gitu ya. Kadang-kadang kayak ini Kak Alda, saya ya mungkin pernah melihat bahkan ketika saya menjadi penilai video pembelajaran gitu Ya, ya. ya. Ada yang unik yang saya temukan itu Kak Epta. Gimana? Nah, tapi bukan berarti kita menyalahkan ya, tapi kita mengkoreksi diri kita bersama-sama, Berumpan balik lah Kak ya. refleksi lah gitu lah. Heeh. Contoh gini Kak Epta. Jadi di dalam video itu ada anak guru ini mengajarkan passing, bolanya cuma 2 atau 3 gitu ya. Kalau 2 atau 3, ada 2 kesempatan guru mengambil pilihan sebenarnya menurut saya itu. 1, ketika dia ngajarin passing dengan cara drill, berapa anak yang passing? Ya. Paling banyak 4. 4, 6, paling Ya. banyak kan? Itu udah paling banyak kan? Apalagi suruh ini ngantri kan? Yang ngantri. Tapi begitu jam istirahat, anak itu main bola kesuruhan lari kemana kemari. Justru dia lebih aktif di jam istirahat daripada jam Pembelajaran. pembelajaran. Ini kan sebenarnya problem. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya yang perlu kita sadari bersama sebagai guru itu, makanya yang diutamakan itu bukan materi, tapi siapa yang kita ajarkan dan mau bawa kemana pelajaran ini. Gitu. Itu yang penting gitu. Makanya ingat gak Kak Epta waktu kita itu webinar dulu sama Jonas dari Jerman Ya, itu, benar. yang berikan gambar tuh. Yang ini ya. Hitam putih itu kan? itu sering tak tampilkan itu. Iya kan? Benar-benar Gitu kan? tak ingat-ingat itu. Yang perlu diperhatikan paradigma kita itu bergeser, bukan lagi memikirkan Materinya. tapi yang Tapi kita pikirkan adalah peserta didik. muridnya. Ya, muridnya. Gitu kan? Berarti Muridnya kita itu perlu siapa perhatikan. gitu kan? Ya, Mau kita bawa kemana gitu. kondisinya seperti apa Seperti apa sekarang, dan seterusnya. jalannya mau dimulai dari mana kan gitu. Nah, itu menurut Alda itu mungkin apa sih yang hilang dari PJOK sekarang ini gitu ya. Yang harus kita temukan lagi nih. Karena kita tahu kan bahasa esensi ya. Iya. Apa sih yang harus kita munculkan lagi gitu ya. Karena tantangan sekarang itu kan dia mulai apa ya, hidupnya, pola hidup anak-anak sekarang, makanannya gitu ya, gaya hidupnya gitu. Nah, apa sih yang hilang gitu ya dari pembelajaran PJOK saat ini menurut Kak Alda nih? Dan apa yang perlu ditingkatkan gitu? Oke. Mungkin pandangan saya akan lebih apa namanya ya? Lebih praktis. Lebih praktis atau mungkin yang mungkin kita nggak terpikirkan deh. Suaranya jadi beda ya, jadi lebih bijak gitu. Iya, bisa. Enggak. Jadi gini. Kita di mana-mana sebagai guru PJOK ya, kita selalu biasanya tuh mengajarkan tentang bagaimana cara untuk menang. Nah, benar. Tapi lupa mengajarkan bagaimana cara menerima kekalahan itu. Bagaimana cara kalah gitu. Bukan itu, bukan bagaimana cara kita kalah. Jadi Kan kadang kalau kita tanya kalau main skornya berapa, yang menang siapa gitu. nah ya. itu nanti terus apa namanya nilainya bagus dan seterusnya kayak gitu. Kayak ini mau jadi atlet atau mau bagaimana gitu kan. Oh, Nah, ya. ini. Jadi PJOK itu kayak terlalu maskulin gitu. Jadi terlalu Sehingga anak-anak yang udah maskulin itu nggak dapat kesempatan yang setara gitu ya. Iya, bahkan kan kadang kita harus selain itu guru PJOK itu harus peka gitu ya Kak ya. Ini yang menurut saya kenapa PJOK itu guru itu menjadi kunci gitu, karena guru itu yang tidak bisa digantikan AI gitu atau Nah, teknologi. Contoh nih, Kak Epta Siap. ngajarin main
pedal misalnya. Pedel. Kak Eta nggak pernah pedal misalnya gitu, tapi di sekolah punya lapangan pedal misalnya gitu kan, Iya. misal gitu kan. Terus ngasih contoh main pedal. Kak Eta lebih bagus ngasih contoh main pedal atau anak itu nonton YouTube yang atlet pedal. Hmm. Artinya kalau cuma ngajarin gerak, cara melakukan, itu banyak referensi anak itu cari sekarang sendiri. Oke. Tetapi ketika guru itu berperan bukan hanya sekedar itu, tapi dia hadir untuk membawa anak kemana, itu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Contoh, dalam arti contoh begini. Tadi Kak Alda bicara terkait dengan kemenangan dan kekalahan. Betul. Yang bisa mengajarkan bahwa kalah tuh nggak apa-apa loh. Kita bisa belajar dari kekalahan itu. Yang bisa ngajak ke sini itu siapa kalau bukan guru? Teknologi kan nggak bisa ngajak ke sini. Gitu Ini kan? ya Kak, lebih ke karakter. Gini Kak Epta, mungkin kalau Bagaimana? saya coba mungkin menambahkan. Jadi kita itu sebagai manusia yang utuh, itu ada jasmani sama rohani. Nah, ini Padahal itu adalah satu kesatuan. mendalam ini. Jadi ketika kita hanya fokus di jasmani saja, tanpa menyinggung Rohani. rohaninya, yang dalam di PCOK itu ada yang namanya kesehatan mental dan emosional, Kak Iya. Anggara ya. Nanti biar dijelaskan sama yang ahlinya ini, yang buat CP. Ada loh itu Kak Anggara Ada, ya. ini juga narasumber. Oh, gitu. Kan saya di sini guru, cuma penulis aja sih. Kan Iya. nanti kan tetap ahlinya yang sumber A1-nya tetap ke Anggara baliknya gitu kan. Oh, lebih ke Gitu. bagaimana sosial emosi ya? Emosional, gitu ya. mental health-nya itu harus benar-benar, kita juga harus menyentuh ke situ. Ap- Jangan sampai kita tidak sampai ke situ. Selain itu, adakah yang hilang dari pembelajaran PJOK di akhir-akhir ini, Kak? Kalau menurut saya sih sebenarnya yang bukan hilang sih Oh iya, sebenarnya, saya revisi kalau gitu, Kak. eh, mungkin karena kita belum menemukan makna dari esensi kita ngajar BCUK itu, sehingga kita masih berpikir oh yang penting ngajar gerak gitu ya, yang penting anak bergerak happy, mereka aktif kemana-mana sudah selesai. Itu yang mungkin perlu kita Mereka asik, mereka bergerak itu sudah merasa cukup. berhasil gitu, Iya, Kak berhasil. ya. Padahal belum tentu. Kenapa kita katakan belum tentu? Ketika kita belum membangun kesadaran anak untuk bergerak, kenapa mereka bergerak, belajar dari gerak itu seperti apa manfaat yang mereka peroleh, bagaimana itu mereka merasakan dampaknya ke tubuh. Itu kan sering nggak kita singgung nggak ya? Jadi ketika ngajar gitu kan sudah selesai pelajaran sudah gitu, tapi kita nggak nyinggung bagaimana reaksi tubuhnya dari aktivitas itu. Ternyata kalau kita berdebar-debar karena aktivitas gerak, itu nggak apa-apa loh. Itu menunjukkan jantung kita bereaksi terhadap aktivitas gerak. Kalau kita habis beraktivitas olahraga terus kemudian terasa sakit di badan gitu ya, itu ternyata kalau itu sakitnya setelah 1 hari dan itu tidak terus-menerus, itu nggak apa-apa loh, karena itu terjadi regenerasi sel. Efek ya, Gitu ya. efek dari bergerak. Dan ketika anak menyadari hal itu, maka dia akan tahu kebermanfaatan dari PJOK itu sendiri. Dan Lebih itu yang balik lagi ke pembicaraan mendalam gitu jadi kan. artinya itu yang harus dikuatkan lagi oleh kita sebagai guru PJOK supaya pesan itu sampai ke anak-anak kita gitu. Sehingga mereka bisa bergerak itu benar-benar karena mereka sudah tumbuh keinginan itu tadi. Jadi prinsipnya dan itu tuh nggak harus guru ngajarin utuh 100% sampai utuh gitu ya, nggak harus. Tapi ketika guru ini bisa memulai dan anak memahami pemulaan itu dan dia tahu sampai tujuannya kemana, itu tadi Kak, dia bisa cari sendiri yang lain. Bisa meneruskan sendiri ya berarti ya. Sulit gak sih ngajar kayak gitu tuh? Menurut Kak Alda tuh? Sebenarnya sulit ketika kita tidak mau belajar kan. Oh iya, kalau kita mencoba sebenarnya nggak Iya, sulit sulit. gitu Ya. kan. Dan kita jangan berfokus pada hasil tadi Kak. Kita fokus pada proses. Nah, itu kan tadi kita sudah apa ya, membahas apa sih yang hilang gitu ya. Nah, kayak gini nih Kak, COP nih Kak. Kita Oke. kan udah ulang tahun yang kedua nih. Nah, Betul. gimana sih peran COP gitu ya? Apakah Kak Alden setuju gitu ya, COP itu bisa menjadi tempat belajar sama-sama untuk teman-teman kakak-kakak guru dimanapun berada gitu. Gimana nih Kak? Tentang COP ini saya sangat setuju ketika Kak Epta bilang ini adalah media ya. Ya, tempat belajar gitu Tempat Kak. belajar lah gitu, media tempat belajar teman-teman guru PJOK di seluruh Indonesia. Bahkan nanti kalau bisa sih go internasional gitu Kak Epta ya. Kayaknya peserta webinar kita pernah dari luar negeri tuh. Ada ya? Tapi kita sudah go Pernah ya? internasional ya. Sudah. Sudah ada. Walaupun saya jadi ini
Jadi memang kan Serta COP itu narasumbernya itu tidak hanya dari kita-kita penulis penyusun CP dari Kemendikbudrismen itu kan resmi, bahkan dari eh, apa namanya dosen-dosen internasional dari luar negeri kan banyak juga. Jadi kita di COP ini salah satu komunitas yang sangat bagus sih di situ. Komunitas untuk apa tempat belajar yang sangat bagus. Teman-teman kita di COP juga kompak untuk selalu konsisten memberikan apa namanya berbagi pengalaman berbagi praktek pengalaman baiknya. praktik baik, menghadirkan narasumber yang berkualitas juga di sini. Yang saya kira ini kalau bisa ya jangan sampai terputus di tengah jalan, tetap Betul, harus betul, melaju betul. terus gitu. Nah memang teman-teman guru itu butuh wadah gitu Kak ya untuk belajar sama-sama gitu. eh nah di situ juga ada namanya keterbaruan gitu Kak. Ya. Nah COP itu gimana sih menghadirkan keterbaruan Ya. gitu loh Kak? Jadi ini Kak Epta, salah satu Kak Epta tadi yang munculkan permasalahan di awal gitu kan, mengatakan bahwa guru PJOK itu kadang kalau lihat dokumen itu pusing dan sebagainya, Ya alergi dan benar. sebagainya. Nah, COP PJOK ini adalah tempat belajar yang paling tepat ketika kita tidak ingin terlalu baca dokumen gitu. Tinggal Karena dengerin aja ya. kita dengerin bisa sambil Rebahan. nyetir, bahkan kita kalau udah lupa kita bisa putar lagi karena ada channel yang bisa kita sambil perjalanan dengarkan tentang kita, dan ini adalah tempat pembelajaran yang sangat bagus bagi kita. Bahkan harapan saya ini harapan kami ya dengan hadirnya COP yang menghadirkan berbagai narasumber. Kita menghadirkan narasumber internasional itu bukan buat gaya-gayaan, enggak lah ya gitu, tapi kita tujuannya adalah untuk menggali ilmu dari manapun kan sebenarnya gitu. Bahkan kita juga menggali ilmu dari pandangan akademisi, praktisi kayak kemarin kata Kak siapa tadi kan nih, yang dari Papua, Iya Kak Kak Vitalis. Vitalis kan itu menggali pengalaman kesulitan apa yang dialami itu. Kemudian kita bisa diskusikan di sini terkait dengan hal itu. Maka ini menjadi tempat berkembang yang sangat luar biasa gitu. Karena Luar guru, biasa ya Kak ya. iya karena guru itu memang terus harus belajar. Kak Epta mesti ingat 15 tahun yang lalu HP-nya apa Kak Epta? 15 tahun. Level 1 umur berapa Kak Epta ya? 15 tahun yang lalu ya. Oh, Ya, ya. Kak Epta umur berapa? Galaxy Young. Galaxy Young. Saya pernah punya loh katanya. Saya pernah punya. Waktu itu saya beli karena kalau di Facebook itu ada komentar gitu, ada ting gitu aja Kak. Dan zaman itu nggak ada video call kan ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang Gimana? itu, Sekarang kita bisa podcast kayak gini ya kan? nah, video call itu terinspirasi dari mana? Dari mana Kak? Dari film Misteri Gunung Merapi, Mak Lampir sama Gerandang Tumpeng. Oh, alah, sampai ke situ. Tapi maksudnya gini, Saya nggak sampai ke sana Kak. fakta adalah bahwa ternyata zaman itu cepat sekali berubah gitu ya. Oh ya. Zaman itu cepat sekali berubah. Kalau zaman cepat sekali berubah, tentu tanda tanya ketika 15 tahun sampai sekarang, bahkan mungkin 20 tahun sampai sekarang, cara ngajar kita masih sama. Nah, Itu itu. poinnya. Jangan-jangan seperti itu ya. Karena zaman beda, anak yang dihadapi beda. Beda. Beda, bener. Gitu kan? Beda. Betul. Itulah kenapa COPPJOK itu hadir. Tujuannya adalah untuk kita belajar bareng supaya kita ngerti bagaimana mengajarkan PJOK dengan perkembangan yang ada Iya, saat ini. contoh kemarin tuh Kak ya. Jadi saya tuh kan pengen ini ya ngajar bulu tangkis gitu Kak ya. Nah, anak-anak itu sudah tahu awal-awal ini ada pedal gitu kan. Itu kan masif sekali kan, termasuk artis-artis main pedal itu anak-anak udah ngajak, Pak main pedal, bayangan saya pedal itu pacuan kuda kan? Sebentar Kak Epta. Sebentar Kak Epta. Itu awal-awal itu. Emang ada di sana, ada pedal? Dan Kirain kan. tapi maksudnya waktu itu belum ada, masih ada di ibu kota gitu. Anak-anak, Pak, kenapa nggak pedal aja? Saya tuh nggak tahu pedal. Anak-anak itu udah tahu ternyata pedal itu gitu kan. Termasuk sekarang itu kan anak-anak sudah mulai suka lari, Iya. yang Fun run. fun run gitu-gitu. Pakai sepatu yang culture gitu ya. Gitu. Tadi itu menurut Kak Ada gimana sih itu berpengaruh terhadap pembelajaran PJOK enggak tuh? Oh, itu sangat berpengaruh. Media sosial, pengetahuan apapun yang tersampaikan atau sampai di benak anak-anak, di benak guru, di benak manusia, itu akan berpengaruh terhadap apa yang akan dimakannya. Oke. Karena kan siswa kan gini Kak, ketika dia melihat luar itu biasanya konfirmasinya ke guru. Betul. Betul kan? Iya, nanti si anak-anak ini akan minta karena dia tahu di medsos mungkin ya. Ya. Ada pemain pedal gini yang main artis-artis hebat-hebat. Running sekarang. Contoh Fun Run deh, Fun Run. Keren ya.
lari kayak gitu. Terus kemudian pakai jam tangan apa itu? Smartwatch. Smartwatch gitu Nah, yang bisa mengukur denyut Denyut jantung. jantung, terus berapa pace-nya, terus kilometernya berapa, jaraknya, waktu tempuh dan seterusnya gitu kan. Yang kemudian akan mengukur tingkat kebugarannya gitu kan. Nah, itu saya kira itu akan apa ya? Anak-anak akan lebih termotivasi dari situ juga. Dan oh ternyata gaya hidup ya, hidup sehat gaya ya. hidup sehat ini juga akan berpengaruh kepada apa yang akan diminta anak kepada gurunya. Pak, Iya. Ini aja ayo main ini, Iya benar. ayo kita lakukan ini, ayo beraktivitas Nah ini. itu kan juga bagus ya Kak Anggara buat Iya. Nggak ini masalah menurut sebagai saya. memantik Betul. mereka gitu. Betul. Untuk Menurut saya ketika kita mungkin ada orang menyebut itu lari cuma FOMO, main pedal cuma FOMO. FOMO tuh nggak apa-apa kalau FOMO yang seperti itu Yang ya positif pikirnya. gitu ya. Yang positif. Tapi sebagai guru PJK kita punya strategi yang sangat tepat kita memanfaatkan maraknya media sosial yang kemudian mempromosikan olahraga kemudian ada anak ikut-ikutan tadi contoh. Mas Alda cerita bahwa lari yang pakai jam dan sebagainya gitu. Nah, itulah kenapa kita harus terus belajar. Ternyata teknologi begitu berkembang. Nah, di buku yang kita tulis gitu ya, Itu udah sesuai kita Ya. sudah sesuaikan pemanfaatan teknologi untuk zaman sekarang. Tujuannya apa? Bukan karena gaya-gayaan biar kita ada teknologi, enggak. Tapi biar itu dekat dengan anak posisinya sekarang itu. Dan guru Anak-anak sudah sering pakai terbiasa dengan itu. Strava, Iya. gurunya nggak tahu Strava. Apa itu apa gitu. Gitu kan nggak match gitu Kak. Dan saya sudah praktekkan itu waktu saya ngajar, masih ngajar ya. Itu saya praktekkan ketika anak-anak aktivitas lari, yuk kita targetkan berapa. Kamu nggak usah dipaksa tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Target berapa diukur dengan itu, misalnya pakai HP ya. Ya Kantongin saja gitu, mereka lari set, kita ukur kan gitu. udah ada Terus, GPS kan. pesku sekian ini, aku pengen nambah lagi Pak. Malah ada yang gitu, oke silakan gitu ya. Jadi saya nggak perlu target kamu harus sekian, tapi dia memberikan target sendiri kepada dirinya tentang pemanfaatan teknologi. Nah itulah kenapa guru itu terus belajar, harus terus belajar karena supaya Oke. mengerti perkembangan itu sehingga anak itu nggak lagi cuma FOMO, tapi dia menemukan maknanya. Nah, Gitu. bermakna. Gitu. Saya setuju sih Kak. Baik Kakak, sambil biar ini para narasumber minum dulu, Kakak bisa menuliskan pertanyaan yang akan kita obrolin atau kita jawab nih. Mumpung lagi bersama dua narasumber yang luar biasa hebat gitu ya kan. Ini sampai dinotis ini oleh Kak Prof. Cali gitu ya. Ke mendalaman pembelajaran PJK tidak berbanding lurus dengan luas lapangan dan mahalnya bola. Iya. Alda 2026. Seperti apa yang saya bilang tadi, sastrawan. Sastrawan, bener-bener sastrawan ini. Oke teman-teman, saya Gitu ya Kak. Oke. Nah, ini kita pengen tahu nih Kak, menurut Kak Alda dan Kak Anggara lagi nih ya, apa sih yang perlu ditingkatkan gitu ya dalam pembelajaran PJOK gitu menurut Kak Anggara yang perlu ditingkatkan kalau bisa dirubah gitu ya. Kalau mungkin punya kuasa untuk merubah gitu Iya. seandainya nih Kak ya, apa sih yang harus ditingkatkan gitu di pembelajaran Kalau PJOK gitu? kalau menurut saya saat ini yang perlu kita tingkatkan adalah kita sebagai guru itu menyadari tentang peran kita. Itu yang paling penting gitu ya. Kemudian kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terus beradaptasi supaya menghadirkan pembelajaran PJOK itu yang akhirnya membuat anak cinta dengan gerak gitu ya. Tadi salah satu contoh nih yang mau sedikit saya singgung adalah terkait dengan kebugaran Kak Epta. Di dalam CP ini juga ada bahkan ada satu elemen tersendiri gitu yang membahas terkait dengan Iya, bergaya hidup aktif bergaya hidup gitu ya. aktif. Di sini kan tidak hanya sekedar menuntut anak untuk menjadi bugar, tapi bagaimana mengajak anak menemukan caranya, Cara untuk bugar. bugar. Gitu. Karena apa? Karena kita tidak mungkin kan membuat anak bugar hanya dalam 1 kali seminggu pertemuan gitu. ya. Nggak mungkin teori apapun nggak ada yang bisa tuh membuktikan dengan itu. Makanya kalau langsung mengukur kebugaran itu sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran Dan penilaian. dan penilaian itu sangat apa ya, kurang make sense gitu ya kalau menjadikan pengukuran itu sebagai sebuah penilaian apa itu jadi nilai gitu ya. Otomatis justru bisa merusak motivasi belajar anak. Tapi ketika kita menjadikan kebugaran itu adalah sebagai sebuah tujuan, lalu anak diajarkan bagaimana caranya mencapai tujuan itu. Contoh beginilah. Sekarang itu selain yang FOMO terkait dengan fun run, FOMO terkait dengan pedal,
kan juga FOMO juga terkait dengan gym, ya nggak? Tim, ya Ya benar. kan? Ya, ada Betul. teman saya itu kayak gitu. Betul kan? Ya. Iya kan? Tapi begini, kalau kita tidak mengambil peran itu, bisa jadi loh anak itu tiba-tiba, semangat banget pergi ke gym, dia langsung ngambil berat yang Ya, berapa, Ya. akhirnya cedera. Dia tidak Dan nggak dia tahu akhirnya batasannya kapok, tuh, gitu ya. ya. Kapok tidak lagi mau berolahraga. Nah, di sini peran guru BJOK ada hadir di situ. Oke. Dia memberikan bagaimana sih cara melakukan latihannya Ya. untuk meningkatkan kebugaran itu. Jadi Ketika guru di B gym juga itu seperti mengantarkan apa? anaknya. Mengantarkan. Sehingga dia akan ingat itu, dia tahu bagaimana bergerak yang betul, tidak harus memaksakan diri, tidak hanya yang penting penampilan gitu ya. Makanya fokusnya dia adalah bagaimana dia menyadari tubuhnya. Maka sepakat tadi sastra dari Mas Alda tadi, rasakan bagaimana reaksi tubuhmu Nah, gitu kan. benar. Itu benar-benar yang ingin kita bawa gitu. Itu ya Kak. Gitu. Kalau Kak Alda nih. Kenapa tanya terus? Kalau Kak Alda diberi kuasa nih gitu kan, apa sih yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran PJOK masa kini gitu loh Kak? Pembelajaran PJOK masa kini apa sih yang perlu ditingkatkan? Jadi kalau gini, Kak Epta, sebetulnya saya pengen bukan hanya di PJOK sih, tapi Pendidikan di secara pendidikan umum. secara umum, ya, di sistem penilaian. Dan mungkin kita sudah mulai berubah nih, kita udah mulai berubah. Nah, benar ya. Jadi kalau Gimana tuh penilaiannya, gimana maksudnya? dulu itu asesmen atau penilaian itu kayak semacam menjadi dibuat standarisasi yang kaku gitu loh. Dan Ya. berbasis pada hasil saja. Hasil. Bukan Jadi proses. bukan proses. Oke. Jadi ya udah kita membandingkan si A si B satu kelas semua itu rubriknya satu gitu kan. Ranking 1 ya Ranking udah. satu ya udah ada ranking kayak gitu kan misalnya gitu. Dulu Dulu ya. kan gitu. Ah. Nah sekarang pengen walaupun kita sudah mulai berubah ya. Iya. Tapi saya pengen ke teman-teman semua di guru. Jadi jangan sampai kita membandingkan si A dan si B karena setiap anak itu punya titik awal masing-masing ketika mereka berangkat gitu kan. Jadi ketika kita memulai membuat penilaian, mengasesmen anak, kita lihat dulu anak itu berangkatnya dari mana, sampai mana, Startnya di mana? startnya di mana, finishnya di mana. Karena setiap anak itu akan start dan finish di sesuatu yang yang berbeda gitu Kak Epta. Ini nyambung nih Kak kayaknya. Ini penting Kak Epta. Nyambung dengan pertanyaan ini nih. Ya apa? Ketika pembelajaran anak sudah aktif bergerak, bagaimana cara menentukan asesmen yang efektif gitu? Kayaknya nyambung nih. Itu ya. Ada pertanyaan kayak gitu. Itu dari Kak Andy. Kayak Wah, kok menarik. cocok gitu. Menarik. Menarik. Gimana nih Kak Gara? Jadi menarik itu ya. Kan anak-anak sudah aktif. Ya. Oh, anak-anak udah kelihatan ya dari luar itu mereka sudah aktif. Saya juga ngalami itu kayaknya juga menjawab pertanyaan saya itu. Jadi asesmen itu sesuatu yang unik gitu ya. Dan asesmen itu merupakan satu bagian dari proses pendidikan yang holistik gitu ya. Karena asesmen itu kan sebenarnya untuk mengukur. Apa sih yang diukur? Tujuan pembelajaran. Ya. Nah, asesmen bisa jadi tidak terlalu bermanfaat ketika guru tidak tahu tujuan pembelajarannya. Balik lagi bagaimana guru membaca dan memahami betul. tujuan pembelajaran. Contoh begini. Tadi misalkan di SMA atau SMK, murid mampu menerapkan keterampilan gerak spesifik dalam berbagai situasi yang menantang. Kuncinya adalah murid mampu menerapkan. Menerapkan kan? Kalau kemudian saya melakukan tes dengan cara passing bola voli ke tembok, itu menerapkan atau tidak sebenarnya? Apalagi tesnya tulis, Kak. Apalagi tesnya tulis gitu ya. Berapa luas Tujuan lapangan? pembelajarannya menerapkan, tesnya tulis. Berapa tinggi tiang bola voli? Itu kayak gini Kak, contoh nih mapel lain, Ya. ibarat kata nih, mapel KWU, tujuan belajarnya menerapkan kewirausahaan. Ada anak bisa jualan 1 bulan omset 1 juta, gitu ya. Satunya lagi jualan laku 10.000, yang beli ibunya sendiri lagi. Tapi di tes tulis, yang tadi bisa omset 1 juta, ini ya 50. Yang omset 10.000 dinilai 90. Jadi sebenarnya yang pintar berwirausaha yang mana? Karena bisa jadi alat ukurnya itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, karena tujuannya kan mencari laba kan. Tujuannya menerapkan gitu kan. Jadi Kalau tujuan belajaran harus sesuai ya. Iya. Tujuan belajaran sama kegiatan pembelajaran dan asesmen itu harus saling berkaitan selalu. Nah, jangan-jangan kita ini karena tidak punya memperhatikan perencanaan kita, mungkin juga mau belajar copy paste lupakan di nama gitu ya, nggak kontekstual dengan pembelajaran kita nggak ngerti tujuan kita pembelajaran apa,
udah pembelajarannya, rencananya, tujuannya apa, pembelajarannya bagaimana, tesnya apa, nggak ada sinkronisasi. Ini yang membuat murid kita bingung dan bisa jadi membuat mereka akhirnya tidak punya pengalaman yang menyenangkan atau membahagiakan dari aktivitas itu karena asesmennya Apalagi gede, kalau hasil asesmennya mereka mengecewakan. Kan mengecewakan. tentu itu berpengaruh terhadap motivasi belajar mereka. Contoh-contoh gini Kak, Kak Epta nih punya murid, Misalnya, misalnya satunya atlet, betul. yang lainnya ya rata-rata lah gitu. Dan satu lagi mungkin ada tidak memiliki kesempurnaan fisik lah contoh. Oke, Nah Kak Epta ini lagi istimewa gitu kayak. ngajar lompat jauh nih ceritanya gitu ya. Kalau hanya dilihat banding hasil, mana yang nilainya paling bagus? Pasti si atlet kan. Ya, atlet. Itu anak yang punya misalnya keterbatasan kakinya panjang pendek lah. Ketika pelajaran dan orientasi kita ke hasil, apa yang terjadi dengan si anak ini? Ya, selesai nilainya Dia rendah. nggak mungkin bisa ngalahin si Nilainya rendah, atlet iya. gitu kan. Berarti harus membuat rubrik 2 tuh Kak. Enggak, satu bisa Kak. Satu bisa ya. Kenapa kok bisa satu gitu? Ya, maka kita berpikirnya tuh tidak perlu berpikir bahwa ini rumit gitu, enggak. Kita berpikir mudah maka banyak jalan gitu. Contoh gini, kalau kita berorientasi pada perkembangan yang menjadi rubrik gitu ya. Contoh, jadi semuanya adalah kemampuan awal seperti apa, lalu bagaimana mereka berkembang dan memperbaiki setiap aktivitas geraknya. Kriterianya di situ. Berarti yang dibandingkan adalah Dirinya dirinya sendiri. sendiri Dirinya sendiri. Iya. Maka semua anak punya motivasi punya dan motivasi. punya kesempatan dapat nilai bagus. Contoh Iya. minggu lalu Hmm. saya belum bisa A gitu kan ya. Ternyata di minggu ini saya udah bisa. Iya. Dan Nah, itu menjadi asesmen guru gitu. iya betul. Berarti kan dia berkembang gitu. Dia berarti sudah merencanakan perbaikan, mungkin bisa jadi di luar dia latihan sendiri karena dia ingin mengembangkan kan gitu. Oh, Nah, gitu. maka si yang sudah atlet ini juga nggak bisa santai semaunya sendiri karena kalau dia stuck di situ, Kemarin bisa saya jadi sudah nggak bisa teknik. lompat, ternyata ya udah segitu aja gitu Gitu kan. aja. Berarti nggak berkembang kan? Berarti dia punya potensi nilainya. Nah, tapi kalau dia punya target itu, kan dia nggak merasa saya udah paling bagus, pasti paling bagus. Enggak, karena dia tantangannya adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Perbandingannya bukan Jadi dibandingkan dengan orang siapapun lain, tadi bilang anak gitu kan. itu jadi mempunyai kesempatan yang sama kesempatan yang sama untuk dapat mendapatkan nilai yang bagus. sempurna. Ya, Itu nilai keadilan sempurna. sosial sih Kak, nggak Betul. konsep Betul. pembelajaran social justice nggak sih? Iya, betul, keadilan sosial. Kan di kehidupan sehari-hari kita juga sebenarnya seperti itu. Yap, Dalam betul. kehidupan nyata itu kan bukan kita untuk membandingkan dengan orang lain, tapi membandingkan dengan Diri- apa yang ya, kita ya. punya sebelumnya. Nah ini nih, ini Jadi- yang menjadi big point juga tuh Betul. dalam. Jadi kita mengajarkan ke anak itu bukan menjadi siapa yang terbaik, tapi siapa yang lebih baik. Nyastra lagi nih kan. Sebetulnya dia yang suka nyastra tuh dia. Tapi menarik sekali nih. Baik kakak masih setia dengan kita. Dan ini ada beberapa pertanyaan nih kak yang masih ini nih, masih hubungannya sama dengan asesmen nih kak. Yang tadi kak Alda sampaikan nih pertanyaan. Itu Kak Anggara aja itu asesmen. Pertanyaan Kak Alda. Kan gambaran nyata implementasi dalam membedakan asesmen setiap murid yang memiliki start dan finish yang berbeda. Sebenarnya itu sudah terjawab. Tadi udah. Ya udah dong, selesai dong. Tapi kayaknya butuh ini, butuh penguat dari Kak Alda. Karena jawaban pertanyaan Kak Tika itu harus jawab Kak Alda gitu. Jawabannya gitu. Oh, nggak ada tuh. Silakan Kak Alda. Oke, Iya. kalau di saya sendiri ya ketika saya mengajar, melihat anak gini kan. Saya pikir ketika anak yang mempunyai fisik yang baik, yang mempunyai kesempatan untuk bergerak mudah gitu kan. Contohnya lari aja deh, seperti tadi. Anak ini posturnya bagus, badannya bagus, cowok misalnya, laki-laki gitu kan. Untuk lari, terus lari kemudian dia bisa lari cepat dengan baik gitu kan. Ya. Kemudian ketika saya ada punya anak yang obesitas, yang gemuk banget gitu kan. Apalagi perempuan. Ketika saya bandingkan dengan yang tadi, yang Ya. cowok tadi, itu saya rasa itu nggak adil. Nggak gitu. adil. Betul. Berarti harus membandingkan dengan dirinya sendiri. Makanya saya ada yang namanya
ada asesmen awal, Ya, kemudian ada self assessment. self assessment. Betul. Jadi kita bisa mengobservasinya, melihat langsung di awalnya si anak ini bagaimana, kemudian sudah bisa apa. Si A, si B, si C dan seterusnya itu akan berbeda-beda. Bahkan nilainya bisa juga sama. Bisa nggak sih nilainya sama gitu kan? Mungkin. Nah, ini Nah, dah. ini. Nah, kalau Saya pernah kita tuh Kak, ada pertanyaan gitu tuh. oke, Si A gitu ya, punya siswa si A dan si B gitu. betul. Kemampuan belajarnya berbeda gitu ya. Si A lebih bagus daripada si B contohnya. Tapi nilainya sama-sama 85 katakanlah gitu kan. Si A protes. Makanya Si A protes. ya, Pak, kenapa si B nilainya 85? Kan bagusan saya. Padahal tadi ya lompat jauhan saya, Pak. Saya aja atlet. Itu Eh, lompat ke bidang gitu. makanya sama, itu Kak gitu. Efta. Ada ungkapan ya, itu angka tidak bisa mewadahi semua asesmen kepada anak. Jadi tidak bisa angka itu tidak merepresentasikan kemampuan anak. Selain itu gini Kak Epta, Ya, ya, ya. ada poin yang disampaikan Kak Alda itu bagus di situ ya. Artinya bahwa sebenarnya yang membuat menjadi anak ketika dia merasa sudah bagus, tapi kok nilainya sama dengan di B yang dia bahkan jauh di bawahnya, kenapa bisa sama? Itu adalah salah satu kuncinya adalah mungkin guru itu belum menyampaikan kriteria di awal. Nah. Nah, kriteria harus tahu anak. Anak itu harus tahu Anak kriterianya. di awal iya diajak Tahu kan? untuk Tahu betul. kriterianya Betul. gitu. Oh, kriterianya harus berkembang. Bukan hanya sekedar lompatnya udah jauh, Bukan tapi berkembang terampil. gitu ya. Ketika anak tahu dari awal, itu dia jadi memang harus berkembang gitu. Maka saya harus berlatih gitu. Kenapa saya bisa sama? Oh, ternyata perkembangan kita sama, walaupun capaiannya beda tapi perkembangannya sama. Sama, Bisa rasanya jadi kan sama. begitu. Progresnya Bisa sama gitu progresnya ya. sama. Jadi kan begitu. Tapi memang ini sih, saya juga sepakat dengan Kak Alda gitu ya. Nilai itu kan bukan satu-satunya Betul. yang merepresentasikan apa ya, hasil belajar Hasil gitu. belajar betul. Gitu, Kak. Lebih ke deskripsi. Bahkan ini, Kak Ipta, saya Lebih berpendapat penting. ini. Hmm. Bahkan ini ya, kan kalau kita lihat piramida asesmen itu, asesmen yang paling besar kan S dan 4 atau proses. Yes. Gitu ya. Asesmen sumatif itu kan kecil. Bahkan sebenarnya nilai yang paling berharga itu justru adalah asesmen formatif. Formatifnya. Formatifnya ya, Kak. Iya, Setuju. karena formatif itu yang bisa menghadirkan nih, lagi-lagi menurut teori pendidikan gitu ya. Itu salah satu tokoh itu mengatakan bahwa pembelajaran diferensiasi itu akan hadir secara alami ketika guru itu menggunakan praktik-praktik baik dari asesmen formatif. Kenapa? Karena si anak yang bisanya ini, dia akan lanjut sesuai dengan capaiannya. Otomatis pembelajaran di sini dengan si ini berbeda, walaupun di dalam Contoh lingkup yang sama. nyatanya asesmen formatif nih, Kak. Oke. Biar teman-teman semua juga sepaham gitu ya, sefrekuensi gitu. Nah, apa ya, realitasnya dalam pembelajaran penjas tuh bagaimana tuh? Asesmen formatif yang Kalau saya pernah praktekkan gini Kak Eptam. Jadi ketika contoh nih, saya ngajarin basket. Satu lapangan bermain dengan 2 tim tapi terpisah gitu ya. Jadi ada 4 tim, yang 2 main, yang 4 tim, yang 4 tim main, 4 tim lain belum main gitu ya. Lalu bagaimana asesmen formatif? Kita kalau ngamatin satu persatu, mampu nggak kita sebagai guru? Sulit, apalagi kalau muridnya 36 misalnya gitu ya. Nah, strateginya adalah menggunakan asesmen S. Asesmen S itu apa? Asesmen S itu adalah asesmen yang sebagai pembelajaran. Itu adalah asesmen antar teman dan asesmen diri sendiri. Self assessment. Nah, maka teman yang belum main itu bawa kertas satu-satu, kasih kriteria, mengamati satu orang satu. oh ya. Ya. Tapi kuncinya adalah jangan katakan ke anak itu sebagai nilai. Karena kita sedang melakukan asesmen Formatif. Nah, itu Artinya kadang-kadang untuk yang pengembangan gitu ya. guru Makanya kong kali kong nih teman. terlupa gitu nggak kadang. Nantinya Ini gini ya, langsung ya. ngisinya bagus semua padahal Karena kan akhirnya nggak mau dapat nilai jelek tapi dong. kalau saya berpasang Pak gurunya Kak Anggara nih ya, muridnya saya dan Epta. Ya udah Epta ngisi berapa aja. Iya. Nah, ini kuncinya gitu. Jangan anggap itu sebagai penilaian. Saya pernah lakukan itu, kenapa saya bisa cerita? Karena saya sudah lakukan, Kak. Oke. Jadi ketika saya informasikan ke anak bahwa itu bukan untuk nilai, tapi itu untuk membantu temanmu
semakin bagus, semakin baik. Nah, itu kuncinya. Oke. Nah, ketika saya Dan itu katakan ditulis begitu, di sini nggak? dan tulis ya. Ditulis ya, ditulis di Makanya rubrik ya kak. ketika seperti itu, anak-anak akan jujur nilainya. Karena ada datanya kan. Jadi kamu lebih aktif lagi dalam bergerak. Tadi kamu masih lebih banyak diam. Jujur kan berarti dia. Jujur. Kalimatnya kan begitu gitu. Artinya ketika kita orientasinya itu bukan untuk dijadikan nilai, karena kita formatif, ya. Originnya formatif. Oke. Formatif itu untuk memperbaiki Memperbaiki pembelajaran. proses pembelajaran. Ketika kita sampaikan itu, ternyata anak jujur. Karena tujuannya adalah dia ingin membantu temannya untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, sisi manfaatnya ketika peer assessment adalah dia yang tahu kriteria ketika mengamati teman. Salah satu anak saya tanya, ketika kamu membaca itu kriteria, kamu ngamatin teman, terus kamu akhirnya main, apa yang kamu lakukan? Saya jadi tahu bagaimana seharusnya. Gara-gara baca kriteria itu. Gitu. Iya, membandingkan Nah, dengan kriteria. bagaimana kalau anak SD? Sulit kan? Sulit. Wah, sederhanakan saja. Contoh, amati adalah mana tadi temenmu yang bisa lolos dari pengawalan misalnya. Oh, gitu Nanti ya. mana temenmu yang larinya lebih banyak. Apakah temenmu yang kamu amati tadi larinya lebih banyak? Kamu ceritain ya. Gitu aja. Tapi Bisa. jangan Sederhana. ini, jangan lupa disampaikan. Itu tuh bukan penilaian loh ini ya, Iya, bukan betul. Karena saya formatif. masukkan ke nilai gitu, tapi untuk Pak Ala nggak pernah nilai loh. Eh, Pak Ala pengennya kamu bergerak, aktif, senang, happy. Kan guru PJOK gak pernah nilai, tiba-tiba keluar nilainya gitu. Jangan, nggak, daftar nilai aja nggak punya. Gitu, bahaya itu. Baik Kak, ini ada satu pertanyaan menarik dari Kak Basir ini dari Jayapura. Ini benar-benar selalu hadir dalam setiap setiap kegiatannya COP ini. Nah, apa kira-kira poin penting dalam PJOK yang ingin dicapai gitu ya, atau indikatornya apa saja yang berkaitan dengan esensi PJOK sehingga kita guru bisa jadikan acuan dalam mengajar gitu. Ini kayaknya Kak Anggara dulu nih. Kak Anggara aja. Oh, Lanjut terus. esensi pembelajaran PJOK berarti kan? Itu Ya, kuncinya kata pertanyaannya kan kuncinya. poin penting dalam Pembelajaran. pembelajaran PJOK yang dicapai, indikatornya apa saja yang berkaitan dengan esensi PJOK Iya. gitu. Sebenarnya dalam PJOK kalau berkaitan dengan capaian pembelajaran nih Kak ya, Benar. itu esensinya kan cuma ada 4 sebenarnya. Ya, Esensi yang paling esensial Esensial. gitu ya. Yang pertama dengan pada elemen terampil bergerak. ambil bergerak. Nah, terampil bergerak itu jelas fokus adalah membuat anak terampil dalam bergerak. Tapi bukan berarti ini mengunci bahwa anak itu harus terampil. Ya, Kenapa saya katakan kayak begitu? seperti asesmen tadi ya Kak. Iya, karena gini, contoh. Ada anak kan kadang ada deh. Pernah nggak Kak Epta ketemu sama orang yang tenis juga waku, Ya, sepak bola juga nggak bisa, iya, main apa-apa nggak bisa nggak bagus. mau gerak dia tuh. Apakah dia tidak punya peluang Jalan bisa males bisa- gitu Kak. Nah, apakah dia tidak punya peluang untuk bisa berolahraga dan bermanfaat untuk hidupnya? Kan tidak. Karena apa? Karena ada aktivitas-aktivitas yang mudah dia lakukan. Kalau itu dilakukan dengan konsisten, dia tetap bisa memiliki kesempatan. Contoh apa? Lari, Jalan. latihan otot, bisa gitu. Dia nggak punya skill-skill untuk main, nggak ada. Tapi dia ketika tidak terampil segitu pun, ketika dia memahami ini, Kayak dia saya itu aja Kak. tetap punya peluang kan. Saya gitu. tuh kalau main jadi beban tim Iya. Kak. Itu elemen pertama adalah kuncinya terampil bergerak ini adalah membuat anak memiliki pengalaman bagaimana mengembangkan keterampilan. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi kita sebagai guru itu menghadirkan pengalaman belajar anak cara mengembangkan keterampilan. Kenapa disebut cara mengembangkan keterampilan? Karena gini, contoh kita ngajarin basket di sekolah gitu. Contoh nih Kak ya. Kalau kita ngajarin basket, ternyata setelah anak di lingkungan sekolah, di luar sekolah, atau mungkin setelah lulus, dia tidak menemukan lapangan basket, tidak ada teman diajak main basket. Kalau cuma kita ngajarin caranya main basket, maka dia cuma tahunya main basket. Tapi kalau kita ngajarin cara mengembangkan keterampilan untuk bermain basket, itu juga bisa digunakan cara itu untuk mengembangkan keterampilan yang lain. Ah, benar nih. Artinya, Contoh nih Kak, aku Iya. pernah mengalami gini ya. Ada anak basket tapi gerak yang dipakai basket itu bisa juga untuk main handball. ya betul. Itu kan Membuka ruang, Terus kemampuan membuka membuka ruang, membaca iya. ruang. Bahkan Betul, strategi di situ ya. strategi. buat main pingpong, tenis aja bisa termain membaca ruang itu. Kan gitu. Oke. Artinya jadi yang Tidak kita ajarkan mengunci adalah satu ini ya satu Kak, jenis. satu jenis. Karena itu lingkungan anak kan pasti berubah dan
Saya aja ngalamin gitu Kak Elda. Saya waktu kuliah sukanya bola voli, komunitasnya bola voli. Begitu sudah ngajar, nggak nemu tim bola voli, pindah ke badminton. Tim badmintonnya bubar, pindah ke Eh, tenis Ke tenis meja. meja. Sekarang Ganti sekarang tenis lapangan. tenis. Ya walaupun semua saya lakukan tapi nggak ada yang jago. Kalau saya sukanya layang-layang kok. Tapi kan bukan, kalau kita untuk fungsinya adalah untuk kesehatan, bukan untuk atlet prestasi, kan bukan jagonya sebenarnya. Betul ya. Aktivitas yang Aktivitasnya terus-menerusnya ya, itu yang lebih terus-menerus. penting. Nah, itu di poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah ada elemen belajar dari gerak. Nah, Nah, esensi yang kedua di situ. nah. Ternyata kita sebagai guru itu nggak cuma ngajarin anak untuk bergerak, tapi dari situ apa sih makna yang bisa kita ambil dari gerak? Salah satunya tadi fair play, nilai fair play, perilaku etis. Kalau Alda bilang tadi, melalui PJOK itu harusnya kita menghadirkan pembelajaran supaya anak itu menerima kekalahan. Padahal kalah itu nggak apa-apa loh. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tujuannya adalah anak untuk memiliki gaya hidup aktif. Kamu kalah, tapi kamu aktif, kamu tetap dapat manfaat dari aktivitasmu. Nah ya. Ya kan gitu. Belajar melalui gerak ya. Ya, belajar melalui gerak. Jujur, kemudian menghargai lawan, dan sebagainya. Sehingga harapannya kalau CPI ini kita benar-benar lakukan dari fase A sampai F, kita bisa membentuk generasi itu, kalau kalah nggak rusuh, nggak lempar botol gitu kan. Gitu. Nah, gitu. Bagaimana menerima Nah, kekalahan. gitu. Bahwa iya, Sportif. kalah kita perbaiki lagi gitu. Kalau di SD itu kan kalah tuh nangis Iya, biasanya. nah itu bagaimana memotivasi supaya kalau kalah tuh nggak apa-apa, besok kita akan bisa lagi. Kalah itu nggak selamanya kalah, menang juga nggak selamanya menang, kan gitu, kan Benar. gitu. Kadang Kalau kalah kamu menang. berusaha, bisa saja nanti suatu saat kamu bisa menang gitu kan. Atau kalau nggak cari lawan yang lebih mudah. Gitu. Yang ketiga adalah Yang ketiga. esensi yang ketiga adalah terkait dengan gaya hidup aktif, gitu, bergaya hidup aktif. Oke. Memang mainnya di elemen itu ya. Ya, Nah, bergaya hidup keempat aktif elemen. kemarin kakak ini gitu nggak nyimak Instagram dari seseorang yang mengkritik pembelajaran PJOK yang lompat harimau itu. Nah benar. Oke, Nah, oke. di situ kan mengatakan bahwa apa sih esensinya ngajarin lompat harimau, padahal itu bisa membahayakan dan sebagainya. Kalau kita debat lompat harimau itu manfaatnya sekian, pasti. Semua aktivitas gerak itu ada manfaatnya. Nggak ada yang nggak ada manfaat. Mau tolak peluru, lempar lumbing, atau apapun, semua ada manfaatnya. Tapi kalau kita dengarkan message yang disampaikan di dalam konten itu adalah, kenapa sih guru tuh nggak ngajarin tentang kesadaran tubuh, komposisi tubuh. Lalu dia pentingnya dia meningkatkan kardio, pentingnya dia menabung otot untuk masa depan. Nah, itu kan ada di CB kita sebenarnya. Nah iya. Ada semua Nah, sih. ketika pembelajaran itu belum sampai, nah inilah saatnya kita harus membuka kembali lembaran tentang CP dan panduan itu. Nah Gitu. benar. Nah, di bergaya hidup aktif ini, karena kita hanya 1 kali seminggu dalam pembelajaran PJOK, kita mengajarkan bagaimana anak caranya menjadi bugar. Nah, kalau kita bangun dari fase awal sampai dengan fase F, harapannya itu tercapai gitu, karena step by step-nya kelihatan gitu. Scaffolding-nya Ya jelas. scaffoldingnya. Jelas gitu. Dan yang keempat adalah terkait dengan kesehatan. Mungkin sekarang kakak bertanya, guru-guru ini kok sekarang nggak ada materi tentang pergaulan bebas, narkoba, rokok, gitu. Kenapa sih tidak ada gitu? Apakah itu tidak penting? Bukan soal tidak penting, atau malah menganggap bahwa PJOK sudah menyerah dengan itu? Enggak ya. Sehingga undang-undang diajarkan udah menyerah, nggak ngaruh gitu. Kayaknya nggak bener sih. Nggak bercanda ini. Nggak ngaruh gitu. Apalagi guru PJOK-nya juga ngerokok gitu kan. Nggak bercanda. Jadi maksudnya gini, di poin itu adalah, kenapa kemudian di dalam aktivitas itu hanya fokus dari SD fase A sampai dengan fase F, hanya fokus di 3 hal kan. Kesehatan elemen kita itu yang kita ajarkan. Apa itu? 1, pola makan. Itu ya. Pola makan dari kecil sampai dengan bagaimana dia memahami label makanan pas kecil, Iya, betul. merasakan makanan, bahwa makanan itu dilihat bukan semata-mata melihat bentuknya, tapi manfaatnya gitu ya. Nah, itu dipahami. Yang kedua adalah terkait dengan resiko kalau gaya hidupnya nggak aktif. Dia paham sampai sekarang. Itu sebagian dari cara membuat anak menyadari kenapa dia harus berolahraga gitu, bergerak. Oke. Gitu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan cedera, karena beraktivitas olahraga sangat memungkinkan resiko cedera gitu ya. Jadi mereka dari kecil itu dibangun untuk itu. Jadi kalau esensi 4 ini kita bawa dalam pembelajaran kita bisa menghadirkan pembelajaran PJOK yang seutuhnya. Nah, luar Oke. biasa. Keren ya kalau Memang negara itu. pertanyaan juga luar biasa ini. Kalau di Jayapura sekarang udah jam berapa ini? Selisih 2 jam. Tapi Luar masih biasa. masih semangat ya Masih mengikuti kegiatan ini. Kita juga masih semangat seperti ini, Semangat Kak. ini. Ya, silakan loh, Kak, minum dulu sambil Oke. saya juga memantau nih pertanyaan dari kakak-kakak. Jarang-jarang juga podcast sampai 2 jam itu.
Jadi komputer aja nggak kuat. Tapi sebetulnya menyenangkan ya Kak Iya. Anggar ya ketika kita membahas materi-materi dalam PJOK itu sangat kompleks ya. Iya. Dan kita bisa mengembangkan ya, tidak hanya apa namanya sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sempit luasnya itu Iya. tergantung kita juga Karena ya sebagai guru ya. Eh, Kepikiran ya Kak, gimana kalau suatu saat gitu ya COP itu live gitu waktu ngajar gitu, seperti kayak gini nih, live waktu di lapangan, mungkin kita ke sekolah ya Kak Ada, Kak Tonang, ataupun ke sekolah saya gitu ya kan, live gitu sambil teman-teman melihat terus apa ya, berbagi, bertanya gitu, kayaknya menarik juga ya Kak ya. Menarik. Menarik gitu, live streaming mengajar gitu. Live streaming mengajar asik juga sih. Asik juga. Tapi sebentar Kak Epta. Iya, gimana Live Bang? streaming mengajar gitu. Iya. Yang nonton kan guru PJOK juga kan. Iya. Mereka juga ngajar juga. Gimana gitu. Ya, jamnya kan sama. Kalau malam siswanya siapa? Iya. Paling yang nonton ya guru PJOK yang sudah jadi kepala sekolah. Itu. Malah jadi enggak. Nah, ini sebelum kita mungkin kan udah menjelaskan akhir ini ya. Iya. Kak. Saya ingin menyampaikan sebuah Ini bukan closing statement kan? bukan. Ini masih berkaitan dengan bahasan kita bahwa di dalam artinya gini, ada stigma, bukan stigma ya, mungkin pandangan gitu bahwa CP sekarang itu seperti mengharamkan tes kebugaran gitu ya. Sebenarnya kita nggak mengharamkan tes kebugaran sebenarnya gitu ya. Tes kebugaran itu kan tetap perlu untuk mengukur bagaimana perkembangan gitu. Tetapi yang ingin kita tekankan adalah bagaimana menggunakannya. Bukan tesnya, Iya. tapi Oke. bagaimana menggunakannya. Bukan mengukur hasilnya Iya. Contoh untuk begini, penilaian gitu kan. kalau kita mengukur untuk penilaian apalagi jadi nilai, itu kita tandanya kita sepakat bahwa itu tidak berkeadilan gitu ya. Betul. Tidak berkeadilan karena kondisi tubuh masing-masing berbeda. Berbeda. Tetapi kalau kita ajarkan itu kepada anak adalah tentang bagaimana cara mengukurnya untuk mengetahui perkembangan, maka mereka bisa mengukur sendiri perkembangan itu. Iya. Nah, dan ketika kita tanamkan itu, anak tidak lagi membandingkan dirinya, wah aku lebih jago daripada dia. Tapi dia akan melihat, oh kemarin aku sudah segini, sekarang aku jadi sekian. VO2 max-ku, dia bisa cari cara mengukur VO2 max gitu ya. Ya peser Oh, tes gitu besok mamanya. tes misalnya gitu. Sekarang VO2 max-ku kemarin 42, sekarang 43 nih, sudah kategorinya baik gitu misalnya kan gitu. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi artinya bahwa tes kebugaran itu bukan sesuatu yang tidak boleh. Tapi yang paling penting menurut saya itu menggunakannya gitu. gurunya harus paham dulu tuh Kak. Betul. Betul. Gurunya harus benar-benar sadar nih. Iya. Posisi saya itu sebagai guru bener tadi. Iya, betul. Kembali ke pembahasan Itu. negara. Yang penting tuh itu sebetulnya. Itu harus sadar. Kan Kita tuh guru gurunya PJOK. sadar. Saya tes aja nih gitu Iya. kan. Karena ada Gimana? yang kayak gitu tuh ada gitu kan. Ada. Maksudnya ketika Banyak nggak? ada aja deh. Jangan bilang banyak gitu kan. Ada gitu kan. Misalnya, dah kalian lakukan lari bolak-balik gini waktunya. Ya. Kemudian gitu, udah selesai. Run, berapa waktunya? Shuttle run, udah selesai. Kamu dapat ini nih. Enggak, Tapi maksudnya nggak tahu shuttle run itu apa, untuk apa, tujuannya apa itu nggak Nah, tahu. buat Ini latihan Setelah gurunya. itu hasil tesnya buat apa juga nggak Nggak ngerti. tahu. Udah selesai gitu. Hanya sebagai aktivitas aja buat apa? Pembelajaran selesai udah. Nah, sekarang ini harapan Kak Alda nih, teman-teman kita guru PJOK gitu, termasuk mengingatkan saya sendiri nih sebagai guru PJOK gitu, harusnya gimana sih Kak guru PJOK gitu. Yang Yang jelas gini Kak Epta, menghadapi ini ini gitu. pesan ini juga untuk saya sendiri sebetulnya. Pesan ini untuk saya sendiri juga bahwa yuk kita bareng-bareng satu belajar. Pasti ikro gitu kan. Iya. Kita ikro dulu, belajar apa sih PJOK, hakikat PJOK apa, esensi PJOK itu apa gitu kan. Kemudian turun ke rasional dan seterusnya sampai ke CP, capaian pembelajaran. Tiap fase itu berbeda. Jadi walaupun saya itu hanya sebagai guru PJOK SD di level SD gitu Oh, kan. sebentar. Jangan hanya. Oke. Ini gimana? Iya. Bahasanya Harus gimana? bangga. Harus Oke. sadar kalau guru PJOK SD itu sebuah kebanggaan. Saya bangga, tapi di samping saya itu ada kepala sekolah Kak Epta. Apa Nah, hubungannya? jadi agak gimana gitu. Oke, saya sebagai guru PJOK, ayo kita bareng-bareng belajar. Kita pahami dulu apa itu PJOK. Kemudian capaian pembelajaran itu dari A sampai selesai, sampai dari SD sampai SMA. Itu harus tahu. Jadi tahu ini gradasinya. Jadi tahu gradasinya. Jadi nggak
apa Nggak namanya? ngulang Iya, aktivitas tiba-tiba gitu ya. tiba-tiba guru SD materinya kayak SMA. Banyak Kak Epta. Banyak ya. Iya, Kadang gini, SD akselerasi. SD ngajar sepak bola juga gitu, SMP ngajar sepak bola juga gitu, SMA juga ngajar, bedanya apa ya? Gitu ya. Nah, Jadi kalau kalau guru sudah tahu ini desain besarnya, kemudian ada Ini kata-katanya bagus, waduh, desain besar. Nah, ya itu bagus itu. tentang besar dia. gambaran PJOK secara umum itu seperti apa dari paling bawah sampai atas gitu kan. Kurikulum diamond ya. Ya, di bawah kan ada kita membentuk pondasi Iya, di betul. kelas dari TK sampai SD kelas berapa itu tuh kelas Awal ya. ya Masa awal gitu ya untuk pondasi, kemudian kelas 6 ke atas itu mengeksplorasi aktivitas jasmaninya seperti apa kita. Nah, kemudian yang spesifik itu di SMA gitu kan. Itu Sadar juga dulu, harus tahu ya, harus itu. tahu gitu. Kemudian akhirnya ketika guru ini tahu teori itu, paham ini, dia bisa mendesain aktivitasnya sesuai dengan usia anak. Betul. Nah, itu juga menjawab pertanyaan ini tadi Kak ya. Jadi sebelum menyusun TP harus mengetahui karakteristik siswa kita. Betul. Betul itu ya. Dan itu di kurikulum diamond kan. Kita Iya. kalau di CP itu kan ada kurikulum diamond ya dari Graham and all itu ya. Itu kan jadi namanya fase fondasi yang disebutkan kalau ada dari PAUD sampai dengan kelas 5 SD itu fase fondasi. Ketika guru SD menyadari oh dia fokusnya ada di fase fondasi, maka yang paling utama dia membangun fondasi di situ. Fondasi gerak fundamental dan sebagainya. Fokusnya dia di situ. Gerak dasar ya Kak. Jadi ketika dia ngajar tentang sepak bola kasti, bukan fokus dari tentang sepak bolanya, tentang kastinya, tetapi tentang perkembangan pola gerak dasarnya. Ya, Betul, walaupun betul. areanya ada media itu. Sehingga meskipun ngajar SD sepak bola, ngajar SMP sepak bola, ngajar SMA sepak bola, tetapi fokusnya berbeda. Guru SD nggak perlu ini tekniknya benar salah. Yang difokusnya adalah perkembangan gerak fundamentalnya. Ya, kan betul, gitu. betul. Yang ketika SMP adalah masa eksplorasi. Bagaimana dia menggunakan keterampilan itu untuk berbagai macam eksplorasi kan gitu. Berbagai macam aktivitas yang eksplorasi dia mencoba begitu. Iya. Oh ternyata kalau gerak passing itu tak gunakan seperti ini enggak jadi. Ini berhasil itu kan di masa Hanya mencoba. mencoba berbagai macam. Dan itu sesuai karakteristik anak SMP. Yang suka lagi coba-coba kan gitu. Iya. Nah kalau di SMA itu memang sudah ke developing expertise atau mengembangkan keterampilan yang spesifik itu. Jadi Betul. udah nih make passing itu pas momen apa. Nah ini semua guru PJOK belum membaca loh. Nah itu yang perlu kita pahami nih. Iya kan? Belum Nah, makanya membaca kan. SD, SMP, SMA itu sebenarnya kita harus berkolaborasi dan satu kesatuan. Yes, Jadi betul, bisa. betul, betul. Ini enggak ada ini cuma guru SD, ini cuma guru SMP. Enggak, ini satu kesatuan. Nah salah satunya kalau pengen satu kesatuan ikut gabung di COP gitu. Betul sekali. COP ini kenapa spesial? Ini adalah mungkin saya nggak tahu apakah ada yang lain atau tidak. Tapi kalau saya melihatnya baru COP yang memberikan segala macam tempat belajar itu secara gratis, tidak pernah menuntut tebus sertifikat sama sekali, nggak pernah. Gitu ya, kita benar-benar menyediakan tempat untuk gratis dan ini sebuah kegiatan voluntary gitu. Dan itu menjabatkan berbagai macam support dari berbagai macam pihak mungkin karena ketulusan teman-teman dari COP untuk belajar. Bisa nggak sih Kak Epta ya kalau Gimana? kita sebut COP PJOK itu bukan tempat belajar ya, tapi Gimana? tempat nongkrongnya guru PJOK. Gimana lu? Mantap. Asik tuh. Nah, terima kasih kakak. Luar biasa sekali ya pembahasan kita. Nggak sengaja loh kak. 120 menit kak. Ini sekarang jam 20.53 kak. Rekor ya kita. Rekor sekali. Luar biasa sekali. Nyastra banget gitu kan ya pada malam hari ini. Nah kak, ini kan udah pukul 20.53 nih kak. Nah di akhir ini saya ingin mendengar closing statement dari Kak Alda maupun Kak Anggara gitu ya. Saya dulu aja deh. Ya. Oh, mentang-mentang nyastra nanti ya kan. Kali ini saya nggak nyastra. Nggak nyastra ya. Oke. Silahkan Kak Alda. Untuk closing statement ya, untuk pertemuan pada malam hari ini itu satu. Mari kita bersama-sama tingkatkan kesadaran diri kita sebagai guru PJOK. Melalui apa? Yuk kita nongkrong bareng di COP PJOK. Wih. Luar biasa. Mantap. Tak dengarkan malah nongkrong.
Oke, tapi saya setuju sih. Memang kadang itu kita mencari teman yang sefrekuensi, yang sama-sama saling memiliki rasa ingin tahu yang besar, semangat belajar itu susah loh, Kak. Susah kan? Apalagi eh, apa ya, di era-era sekarang ini kan apa ya, banyak komunitas tapi ending-endingnya berbayar gitu kan. Nah, di sini COP itu kan benar-benar menghadirkan ketulusan bahasanya Kak Angga Betul, kan. betul. Nah, Siapapun juga boleh bergabung ya dengan kita ya. siapapun boleh bergabung gitu, semua praktisi. Nah, dari Kak Anggara nih. Nah ini nih yang nyastra ini. Terserah ini, Coba saya nih. yakin kalau itu. Enggak nyasarnya Kak Ipta itu. Nah, kalau di closing statement saya ingin mengajak bahwa guru PJOK mulai sekarang, mari kita bersama-sama untuk menjadikan COP ini tempat, tadi Kak Alda, tempat nongkrong. Di dalam nongkrong itu adalah tempat kita untuk belajar gitu ya. Karena kita tidak perlu alergi dengan belajar. Kenapa kita tidak alergi dengan belajar? Karena sebenarnya kita itu harus mencintai siapa yang kita ajarkan gitu. Nah, ketika kita mencintai siapa yang kita ajarkan, tentu kita akan memberikan yang terbaik agar itu dirasakan betul manfaatnya untuk anak-anak kita. Dan saya ingin menyampaikan spirit yang kita bawa di dalam COP BJUK ini bahwa ketika kita memulai hal yang baru, menemukan kesulitan, ketika kita menemukan kesulitan itu justru kita harus bersyukur Kak Epta. Nah, ini sulit itu malah bersyukur gitu ya. Ketika sulit itu kenapa kita harus bersyukur? Karena di dalam kesulitan itu akan membuat kita terus belajar. Nah, ketika kita berhasil mengatasi kesulitan itu, maka itu lebih membahagiakan dibanding apa yang kita terima gitu ya. Luar biasa kan benar. Maka Benar. yang terakhir, ketika kakak-kakak melakukan perubahan, itu pertama adalah start small. Mulailah kita mulai perubahan itu dari Dari kecil-kecil. kecil dulu. Betul. Nggak perlu langsung berubah drastis, totalitas gitu ya. Tapi kalau bisa nggak apa-apa. Cuma kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, terjadi perubahan di pembelajaran kita. Oke, mulai sekarang saya ngajar akan lihat tujuan pembelajarannya dulu gitu ya. Berhasil atau tidak, itu kita akan berproses gitu ya. Yang kedua start smart. Start smart itu adalah memperhatikan kesiapan kita dan kesiapan murid-murid kita supaya pas nih kita membawa hal yang baru ini. Dan yang terakhir adalah ternyata dari pengalaman saya mengajar itu ketika kita membawa sesuatu dan belum seperti yang kita harapkan betul, itu adalah don't quit. Jangan pernah berhenti karena ternyata itu tertanam dalam hati murid-murid bahwa mereka akan mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu kan. Baik, luar biasa. Saya sudah catat loh Kak Epta. Iya, kita bareng-bareng tepuk tangan dong. Nah, jadi memang COP itu sebagai gross inisiatif gitu ya, grassroots, Grassroots. bahasa apa ya? Jadi memang inisiasi dari bawah gitu. BJUK itu dari, oleh dan untuk kita semua gitu. Jadi teman-teman yang ada di Zoom maupun di live streaming, silakan aja teman-teman PJOK kita yang ingin belajar untuk gabung di COP ini gitu. Dan organisasi ini kan apa ya, tidak mengikat gitu kan ya. Jadi yang mau belajar silakan. Di situ juga ada praktek, berbagi praktek baik, ada keterbaruan keilmuan dan sebagainya gitu Kak. Nah, di akhir Kakak saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Anggara yang sudah Sama-sama. hadir dari Solo jauh-jauh. Oh enggak ya? Banjarnegara. Solo Banjarnegara, dari Dari Banjarnegara Wanayasa. yang sudah hadir di Klaten ini. Dan terima kasih juga untuk Kak Alda yang luar biasa sekali malam ini Sastranya. dari Salatiga, dari Dari Salatiga yang kita sudah kumpul di Kabupaten Klaten, di Kota Klaten ini memang spesial untuk merayakan hari ulang tahun COP yang kedua. Dan Oke. di ujung pertemuan ini kami mengucapkan terima kasih dan minta maaf jika ada salah kata dari kita bertiga. Semoga kita masih bisa bertemu kembali dan bisa podcast kembali ya. Kayaknya Iya, kita iya. punya studio kok cocok ya. Iya. Gitu Benar. ya. Dan Kita juga kan nanti punya bikin aja studio nanti. Dan yang teman-teman dan teman COP nanti bagus. juga bisa member-member bisa ini ya. Bisa kalau terlewat bisa mereka setel YouTube-nya kita nanti bisa sambil jalan sambil diputar gitu ya Bisa untuk kita bisa play buat ulang ya. belajar gitu. buat Iya, ulang gitu. kita live dari Dan jangan lupa Kak Epta, nanti COP BJU juga akan ada websitenya. Kita tunggu launching. Oh iya, kita tuju Itu launching jadi Keren. belajar ada guru-guru. Keren. kita akan banyak menulis banyak artikel di situ ya. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada PPTK Ibnu Abbas Klaten
yang ini lokasi kita Kak Anggara. Ya, Mas Gita. Ini jadi yang sudah menyediakan tempat yang luar biasa sekali, mewah, canggih gitu ya, Keren. keren, dingin AC-nya Kak, Nyaman banget di sini. nyaman banget gitu kan, Pengen tidur. luar biasa. Pengen tidur. Ya nggak pengen pulang Kak Epta di sini. Baik, terima kasih Kakak sekali lagi. Sampai ketemu di webinar ataupun podcast-podcast selanjutnya dan ataupun kegiatan COP berikutnya. Dari saya sebagai host Epta mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Tagline dari COP BJOK. Start small. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah ikut. Terima kasih. Selalu join dengan medsos, Channel. YouTube, kemudian WA group, channel. Jangan lupa. Oke, close. Masuk. Manajernya masuk. Di end apa? Lift sih. Masuk. Nah, Wih. masuk.